Cek. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semangat malam ini? Ini tempatnya dingin sekali loh ya, apalagi hujan rintik-rintik. Memang kalau ngomongin cinta harus saja hujan ya, supaya nuansanya Korea-Korea gimana gitu ya. Oke, ya. Malam ini saya pengen tidak terlalu lama ngobrolnya dari sisi saya, karena saya pengen lebih banyak tanya jawab. Ya, jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akurat, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau malu bertanya, ya misalkan berasa kayak, waduh kalau saya nanya diliatin semua orang, kayaknya gue gimana banget gitu ya. Nah pakai kasus temen boleh ya. Kak saya punya temen, nah padahal kasus kita gitu kan ya. Kak saya punya temen ya, kak saya punya tetangga ya. Kak anjing peliharaan tetangga ini punya problem, nah gitu ya. Nah jadi saya berharap teman-teman nanti lebih banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang saya presentasikan tidak terlalu panjang, singkat saja. Nah karena ngomongin cinta itu terlalu luas, panjang dan lebar sekali ya. Kalau saya disuruh ngomongin cinta, saya akan butuh waktu bermalam-malam ya. Panjang sekali, karena itu saya cuman beberapa titik-titik yang penting aja, karena topiknya hari ini ngomongin terjebak cinta ya. Bagaimana caranya kok orang bisa terjebak cinta gitu kan ya, ada beberapa hal yang penting. Nah nanti begini teman-teman ya, setiap kali kalian dapetin sesuatu atau kalian ngerasa ngedong atau kalian ngerasa kayaknya wih ini bagus nih, atau ini kayaknya merema banget gitu ya, teman-teman boleh posting di Instagram atau di manapun, tapi saya rekomennya lebih ke Instagram aja gitu ya. Nah tapi tentunya kalian mesti follow dulu ya dua akun itu, kemudian jangan lupa di mention, lalu kasih hashtagnya itu ya, Joshua Iwan Wahyudi dan terjebak cinta. Kenapa kok begitu? Nanti setelah selesai acara saya akan lihat-lihat gitu ya di timeline. Gimana cara ngelihatnya? Ya saya ngelihatnya kalau teman-teman mention saya akan langsung muncul di tempat saya, atau saya lihatnya nanti dari hashtag ya, hashtag Joshua Iwan Wahyudi sama terjebak cinta. Ya, kalau nanti saya lihat ada postingan yang menginspirasi saya gitu ya, yang saya nggak nyampein ini kok dia bisa dapetin ini, bagus banget gitu kan ya, menginspirasi saya, ada postingan-postingan yang keren gitu kan ya, postingan-postingan yang menurut saya bagus sekali. Nah nanti saya akan kasih buku saya. Ya, ada satu buku yang isinya itu ngebahas tentang cinta, dari A sampai Z semua ngebahas tentang cinta, tapi kalau postingannya bermutu ya, kalau postingannya selfie diri sendiri, terus habis itu ngomong saya nggak laku-laku nih, tolong dong, ya saya nggak kasih bukunya, kasihan banget itu perlu didoakan aja gitu kan ya. Jadi teman-teman ngerasa dapetin sesuatu atau ada statement yang bagus, teman-teman foto, teman-teman posting atau bikin quotes dan sebagainya ya, kalian posting jangan lupa mention dan hashtag ini, oke? Siap ya? Bilang sama kiri kanannya, ditepuk-tepuk pundaknya, bilang begini ya, jangan tidur. Terus tepuk-tepuk lagi bilang begini, ini penting buat kamu gitu ya. Oke, siap semuanya untuk terjebak dalam cinta? Jangan dong ya. Oke, yuk kita belajar sesuatu ya. Pernah dengar istilah ini, love never fail? Konon katanya cinta itu tidak pernah gagal, bener gak? Wih ini slogan keren banget, kalau merit kalau bisa ini jadikan tema gitu kan ya, undangannya gede gitu ya, love never fail gitu kan ya. Tapi kan hari-hari ini kita sedang mendengar ada gosip pasangan yang kayaknya mesra banget ya, waktu menikahnya kayaknya keren banget, tapi hari-hari ini kayaknya sedang terancam mau cerai ya. Sampai ada hashtagnya save ini gitu kan ya. Barusan kemarin saya berapa hari lalu posting di Instagram satu quotes tentang pernikahan. Tahu nggak, semua orang komen di postingan saya, tapi bukan komenin postingan saya. Komennya apa? Sibuk mention dua orang itu. Tuh kak, nikah, dengerin kak. Waduh saya jadi berasa nggak enak sama pasangan itu ya kan. Konon katanya love itu never fail, cinta tidak pernah gagal. Karena Alkitab bilang cinta kuat seperti maut. Wih gila ya kan. Makanya orang yang jatuh cinta siap menempuh maut. Tuh kan Guntur menggelora. Keren banget. Ya kan? Memang kalau ada statement-statement yang keren ada sound efeknya. Ya kan berarti ini keren banget. Cinta kuat seperti maut. Siapapun yang jatuh cinta siap terjun ke dunia maut. Loh itu kan Yesus yang lakukan buat kita kan gitu kan. Masuk ke alam maut karena cintanya buat kita. Cinta tidak pernah gagal. Tapi pertanyaannya kok banyak hubungan cinta yang gagal Pak? Katanya cinta nggak pernah gagal, tapi kenapa banyak hubungan cintanya gagal? Nah ya, karena banyak orang nggak ngerti yang namanya cinta itu apa. Gini teman-teman, tahu yang namanya rawon? Ini penting lagi nih rawon nih. Ya. Tahu yang namanya rawon? Makanan rawon, kuah hitam itu. Ya. Kalau lu belum pernah tahu sama sekali apa bentuknya rawon, lu nggak akan pernah bisa cerita tentang rawon, boro-boro lu bikin rawon.
Lu harus tahu dulu bendanya kayak apa, pernah ngerasain rasanya kayak apa, baru lu bisa cerita, baru lu bisa bikin. Sama, kalau lu gak pernah tahu cinta itu bentuknya yang sejati seperti apa, lu gak akan pernah bisa mencintai. Makanya tadi kenapa kita menyembah, tadi sih sebenarnya saya ya, di penyembahan gitu ya, saya pikir udahlah gak usah seminar lah, yuk kita nyembah Tuhan aja sampai pulang gitu kan ya. Atmosfernya udah intim banget sama Tuhan gitu kan. Penting, kenapa? Karena lu mesti ketemu dulu yang namanya cinta itu apa, baru nanti lu ngerti gimana caranya dicintai dan gimana caranya mencintai. Makanya orang yang gak pernah ketemu dengan Tuhan, akan sulit mencintai orang lain. Kenapa? Karena dia gak pernah ketemu cinta sejati itu seperti apa. Nah, kalau orang bilang cinta tidak pernah gagal, kenapa banyak hubungan cinta gagal? Karena ada kesalahan cara pandang tentang cinta dan hubungan cinta. Baik teman-teman yang sudah single berarti gimana dong itu ya? Yang masih single maupun yang sudah punya pasangan, malam ini penting ya, ini bukan cuma buat yang single aja, yang sudah punya pasangan penting, tapi yang single lebih penting lagi. Ya, kenapa? Karena nanti kalau sudah mulai building relationship, ini penting sekali. Ada 3 jebakan cinta yang saya akan bahas, nggak lama-lama, saya pengen lebih banyak tanya jawab ya. Yang pertama adalah begini, nah lihat gambar ini. Gambar ini saya kasih judul namanya pre-wedding. Ini foto pre-wed kayak begini nih bentuknya. Foto pre-wed, resepsi nikah, drama Korea, ya, novel, itu kayak begini nih semua ya. Tapi waktu nanti married, waktu nanti punya pasangan, terus hidup dalam pernikahan, bisa jadi bentuknya gini. Lu waktu beli Indomie, gambarnya keren banget. Ada paha ayamnya, ada bawang, ada ini, ada itu, ada ini. Waktu lu buka bungkusnya, ada nggak ayamnya? Nggak ada ayamnya. Maksud gua apa? Bukannya mengecilkan, wah berarti menikah nggak enak banget dong ya. Berarti menikah polos banget, menderita banget. Bukan gitu. Maksud gua gini loh teman-teman. Kalau lu pengen bikin mie yang gambarnya seperti ini, ada ayamnya, ada ininya dan sebagainya. Kalian butuh usaha lebih, kalian butuh uang lebih, kalian butuh waktu lebih untuk bisa mewujudkan kayak gini. Nah tapi problemnya apa? Problemnya adalah kita dikasih gambaran tentang hubungan cinta itu yang model kayak gini. Waktu kita jalanin beneran, yang kita temukan kayak gini. Dan ternyata kita nggak siap untuk invest waktu lebih banyak, kita nggak siap untuk invest waktu tenaga lebih banyak, untuk membuat hubungan cinta itu jadi modelnya seperti ini. Nah ini problemnya, kenapa? Karena gambaran yang diberikan kepada kita itu banyak tipuan. Tuh, kalau lu nonton film Korea, kalau lagi berantem, biasanya berantem di tengah hujan kan? Nah ini pas nih suasananya ya. Berantem di tengah hujan, terus kemudian apa yang terjadi? Wih biasanya cowoknya kemudian peluk di tengah hujan. Terus baikan ya kan, sarangi gitu kan ya. Sarang tawon, sarang burung, pokoknya semua sarang keluarkan gitu kan. Wih kayaknya romantis banget. Tapi nanti waktu lu pacaran, coba berantem di tengah hujan. Yang ada lu pulang masuk angin. Kenapa? Gambarannya itu dibikin begitu keren, ya namanya juga artis, ya namanya juga film gitu loh teman-teman. Ya kan? Harus dibikin dramatis gitu kan. Terus waktu lu lihat film Korea, waktu berantem ada musiknya kan. Wih musiknya romantis gitu. Nanti waktu lu berantem beneran, nggak ada musik, yang ada orang nyinden. Di sebelahan sono. Gitu kan. Maksud saya apa? Maksud saya adalah gini, ini gambaran yang kita lihat memukau nih. Tapi waktu lu ngejalaninya beneran, itu butuh usaha, itu butuh banyak hal yang lu mesti lakuin. Nah kita anak muda seringkali gak siap dengan itu. Kenapa? Karena kita pikir begini, pokoknya gua jadian. Waktu gua jadian, nanti semua dunia akan berubah. Waktu gua jadian, tiba-tiba ada lagu muncul, ya burung berselebaran apaan tuh? Burung bertebaran di udara, tiba-tiba suasananya begitu romantis ya. Lu pikir hanya dengan jadian aja, dunia kemudian berputar memihak kepada hubungan kalian. Dan semuanya jadi baik-baik aja, itu bohong. Itu cuma ada di film. Yang ada apa? Setelah lu jadian, oke lah berapa menit pertama, berapa bulan pertama, semuanya baik-baik aja, semuanya serba luar biasa. Tapi setelah itu yang ada apa? You must working out. Engkau harus mengusahakan hubungan itu supaya berhasil. Nah problemnya kita anak muda nggak siap buat itu.
Kita pengennya apa? Kita pengennya seperti yang diceritakan di film-film itu. Which is itu namanya film. Yang syuting aja supaya bisa nangis itu di-cut berapa kali. Kalau kalian lihat behind the scene-nya Korea itu keren banget. Ngomong I love you aja, aku cinta kamu. Cut. Habis itu adegan berikutnya dimerahin dulu ceweknya. Baru lanjut. Teng, tiba-tiba dia merah wajahnya. Habis itu cut. Ganti lagi, cowoknya supaya bisa nangis, tetesin dulu. Tuh. Jadi semuanya udah disetting supaya lu yang melihat, gua pengen kayak begitu, tapi dalam kenyataan nggak ada yang kayak begitu. Semuanya butuh usaha. Nah problemnya adalah waktu kita nanti building relationship, engkau sedang dalam persiapan nggak untuk mengusahakan hubungan itu bisa jalan atau enggak. Makanya hubungan yang sudah pasti gagal adalah kalau kita bangun hubungan cinta dengan dasar begini. Gua pengen begini, gua pengen begini, gua pengen begini, lu wujudin dong. Kan lu pasangan gua, lu wujudin supaya jadi kenyataan. Saya punya mimpi-mimpi romantis kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau saya mau masuk mobil, lu bukain pintu dulu. Kalau perlu jaket dicopot, ya, jadiin karpet gitu kan. Mimpi-mimpi itu dan kita berpikir begini, pasanganku yang harus mewujudkan. Problemnya apa? Pasangan lu juga punya mimpi dan pengennya lu yang ngewujudin. Nah lo, yang ada apa? Akhirnya kita sibuk untuk berusaha memenuhi fantasi kita, tapi tidak pernah siap untuk mengusahakan hubungan itu supaya bisa berhasil. Nah ini jebakan cinta. Makanya begini teman-teman, kalau niat serius pengen pacaran, apalagi pengen nikah. Nih kalau udah serius nih pengen punya pasangan, hidup berpasangan, yang harus disiapkan itu adalah bukan begini, aduh nanti lagu favorit kita berdua apa ya, aduh nanti kalau makan malam dinner ya candlelight dinner itu nanti gimana ya pakai baju apa, bukan itu yang disiapin. Yang harus disiapin tuh gini, nanti waktu candlelight dinner kalau dia kentut di tengah makan, gue sikapnya mesti gimana. Bagaimana kalau dia lakukan itu sepanjang pernikahan dia, tiap kali makan dia kentut terus. Gue bisa gak hidup sama orang kayak gini? Gue mesti bagaimana? Kalau mood dia gak oke waktu makan terus dia marah-marah, gue mesti gimana cara nyikapinya? Itu yang mesti lu siapin. Nah kita gak siap buat hal seperti itu, makanya kita terjebak dengan yang namanya jebakan cinta. Nah, oke. Ups, ini ada satu hal yang penting nih. Dapat pasangan itu gampang, dalam hati ada yang bilang, enggak susah, saya belum dapat sampai sekarang. Ya, maksud gua gini, kalau cuma mau dapat pasangan doang, gampang sebenarnya. Ya, nanti saya akan ajarin beberapa trik. Mau? Nggak mau kayaknya, udahlah saya lewat aja bagian yang ini ya, nggak usah. Ya. Ada beberapa trik jitu untuk dapat pasangan. Dapat pasangan tuh gampang, tapi yang susah apa? Hidup berpasangan. Maksudnya apa? Gini, kalau cuma sekedar punya pacar aja itu bisa diusahain, gampang ya, ada banyak triknya ya kan. Tapi bagaimana hidup berpasangan, mesti hidup berdua, gimana sih cara tektok, gimana sih kalau lagi konflik, gimana sih kalau lagi punya masalah ngadepinnya gini-gini. Gimana sih kalau orang tuanya dia gak setuju sama gua tapi kita mau terus jalanin, itu yang gak gampang. Tapi kita fokusnya lebih banyak apa? Pengen cepet punya pacar tapi gak mempersiapkan diri untuk hidup dalam pasangan. Nah itu yang bahaya. Makanya malam hari ini kita belajar adalah begini, jangan cuma sekedar pengen punya pasangan, tapi mulai siapin hidup supaya hidup kita ini siap untuk berpasangan. Kenapa? Nah ini penting nih, ada sound effect lagi, dengarkan baik-baik. Kenapa gini? Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak siap untuk terima. Ini saya ulang lagi. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita nggak siap untuk terima. Kalaupun itu dapat dalam hidup kita, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Artinya gini, kalau kita nggak punya kesiapan untuk hidup berpasangan, lu jangan mimpi Tuhan akan kirim pasangan buat lu. Kenapa? Tuhan tahu lu gak siap. Makanya saya ketemu cara paling mudah untuk ngancurin anak muda Kristen itu salah satu cara yang dipakai iblis, pacaran. Kenapa? Saya ketemu banyak anak muda, cinta Tuhan, berapi-api, pelayanan, begitu dapat pacar jebret yang gak cinta Tuhan,
Selesai itu. Dia ngomongnya begini, tenang Kak, nanti aku akan bawa dia cinta Tuhan. Ya, ini strategi penginjilan. Ya. Saya pura-pura deketin dia, nanti saya bawa dia. Yang ada lu yang diinjilin bro. Itu yang banyak kejadian. Tenang Kak, nanti saya akan ajar dia mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu nggak bisa diajarin, harus dialamin. Kalau dia nggak ngalamin, dia nggak akan pernah bisa mencintai Tuhan. Dia mesti ngalamin kasih Tuhan dulu, baru dia bisa mencintai Tuhan. Nah, kalau kita nggak nyiapin diri untuk punya kualitas bagaimana hidup berpasangan, Tuhan juga berat hati gitu mau ngasih kita pasangan. Tapi kalau kita siap, dewasa, kita nyiapin kerohanian kita oke, kita siap, kita belajar, kita menyiapkan diri. Tuhan juga dengan rela hati mengizinkan untuk kita cepat-cepat punya pasangan. Nah problemnya adalah kita siap nggak? Coba dilihat wajah kiri kanannya. Orang yang siap berpasangan atau siap jomblo abadi. Coba dilihat wajahnya. Nah, kan? Nah yang kedua yang penting adalah gini. Pacaran atau menikah itu adalah urusan orang dewasa, bukan mainan anak-anak. Kenapa saya ngomong begitu? Karena begini, kalau orang dewasa itu ciri-cirinya adalah tanggung jawab. Jadi begini, kalau lu ketemu orang yang apa-apa lempar tanggung jawab, bukan gua itu bukan gua itu, ya. Main musik, salah nada, dia yang salah, dia lihat orang lain, kok lu salah sih? Ya, lempar tanggung jawab. Orang yang nggak mau tanggung jawab, kalau lu ketemu orang model kayak gini, lu pikirin ulang deh untuk jadi pasangan. Kenapa? Karena itu artinya dia masih anak-anak. Pernah lihat anak-anak nggak? Anak-anak kalau lagi berantem, pembelaan anak-anak gimana? Ada nggak pernah lihat anak TK berantem terus anak TK-nya datengin gurunya, Miss, saya yang salah Miss, saya mulai duluan, saya pukul dia duluan Miss. Saya yang salah, saya pikul tanggung jawab saya. Wih, kalau sampai lihat anak TK kayak begitu, jodohin sama anak lu kelak. Itu luar biasa itu anak, dewasa sebelum waktunya, bener nggak? Loh, pernah nggak lihat anak-anak TK berantem? Yang ada apa? Dia nih, ini gara-gara dia, ini begini. Sibuk nyalain orang lain, lempar tanggung jawab. Tanda kedewasaan itu apa? Orang berani tanggung jawab. Makanya kalau lu pacaran sama orang yang gak tanggung jawab, dia tidur sama lu, dia tinggalin lu habis itu. Kenapa? Dia masih anak-anak. Namanya anak-anak itu yang penting gua enak, lu urusan nanti belakangan. Nah kalau lu pacaran sama orang model kayak begini, dia pikirannya di kepalanya cuma begini, gimana supaya gua enak, gimana supaya gua enak, gimana supaya gua enak. Dia akan manfaatin lu, habis itu dia tinggalin lu karena dia tidak bertanggung jawab. Nah gimana Kak caranya ngecek dia tanggung jawab apa enggak? Enggak bisa pakai Facebook bro. Makanya orang kalau jadian cuma kenal pakai Facebook terus tiba-tiba jadian, wow. Itu orang imannya mengalahkan memindahkan gunung lebih tuh, lebih gede itu, ya kan? Lu belum pernah ketemu, lu nggak tahu orang ini kayak apa, tiba-tiba lu jadian aja di Facebook, gitu kan? Enggak, makanya gini loh, saya kalau ada anak muda datang sama kita, gitu ya, Kak, kita mau jadian, udah kenal sama dia berapa lama? Baru minggu lalu Kak, ketemu waktu traveling, ya. Ketemu di ujung gunung, ya kita naik gunung, dia lagi di situ juga, wah kita dapat cinta pertama, deng deng deng, deng deng deng, kayak sinetron Indonesia, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, deng deng deng, gitu kan. Terus jadian, turun gunung bersama-sama, wih romantis Kak, kami pengen jadian. Lu belum bisa ngerti ini orang tanggung jawab apa enggak. Butuh waktu untuk pengenalan, makanya terlibat dalam komsel dan pelayanan penting. Kenapa? Karena itu ajang display bahwa lu tuh orangnya bertanggung jawab. Waktu lu terlibat pelayanan, lu di komsel, itu ajang showcase. Kalau mobil ibaratnya showroom. Ya kan? Memperlihatkan bahwa lu bertanggung jawab atau lu gak tanggung jawab banget. Nah itu kelihatan. Nah dari pengenalan inilah kita bisa tahu, wih ini orang bertanggung jawab, boleh nih dipertimbangkan. Gitu cara mainnya. Bukannya langsung nyelonong gitu aja, wih wo ini nih wo gitu kan. Udah jadian kita ya kan. Nanti saya akan kasih tahu cinta saja tidak cukup. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang dewasa itu apa? Self-full. Self-full itu apa maksudnya? Bensin emosinya dia penuh. Dia satisfy dengan dirinya sendiri, bensin emosinya penuh. Dia bahkan sebenarnya tidak butuh orang lain untuk mengutuhkan dirinya. Jadi kalau lu ditembak dengan cara begini kalimatnya, engkau adalah separuh hidupku. Tanpamu aku hanyalah setengah.
Aku tidak utuh tanpamu. Bahaya itu. Bahaya, lu akan dikejar kemanapun karena lu setengahnya dia. Ya, makanya ada lagu, jangan pergi-pergi lagi. Kan gitu kan? Aku tak mau sendiri. Itu dinyanyiin pasangannya lagi di toilet. Jangan pergi-pergi, ke toilet pun kalau bisa aku ikut. Nih makanya ada orang pacaran, pacarnya kemanapun harus ikut, ya kan nggak boleh ditinggal sendirian. Kenapa? Lu separuh gua. Apalagi yang nembaknya, engkau separuh nafasku. Wah amsyong itu. Tahu nggak separuh nafas? Habis itu nggak keluar-keluar, mati dia. Kecuali ada lu. Pertama-tama sih lu seneng digituin, gila gua separuh nafasnya dia, gila kalau gua nggak ada mati dia. Gua matiin aja nih orang ya kan. Gitu. Seneng lu pertama-tama, merasa kayaknya itu kebutuhan bagi dia. Coba lu hidupin 10 tahun kayak gitu. Gila anterin gua yang, tanpa lu mengantar gua hidupku hancur yang. Ya, yang anterin gua mau pipis yang, ya kan, jam 3 pagi lu lagi ngantuk-ngantuknya, yang bangun yang anterin gua, ya kan, karena lu separuh nyawa gua harus pipis bersamamu, gitu kan, amsyong lu, pertama-tama sih lu seneng, gila, wah keren banget gua ya, wah, coba lu terus-terusin kayak gitu, kenapa? Karena dia dirinya nggak utuh, nih loh, kesalahan terbesar anak muda adalah dia mencari keutuhan hidupnya dari orang lain. Dia merasa seperti kepingan puzzle yang bolong, yang hilang. Dan orang itu yang punya puzzle-nya. Dan dia jadian sama orang itu berpikir begini, engkau melengkapi aku bro. Engkau melengkapi aku. Masalahnya orang itu dalam pikirannya dia juga berpikir, kayaknya dia juga bisa melengkapi aku. Padahal dua-duanya sama-sama hilang puzzle-nya. Terus begitu jadian menemukan kenyataan, ternyata lu gak bisa melengkapi aku. Satunya juga, lu juga gak bisa melengkapi aku. Jadi siapa yang bisa melengkapi kita? Gak tahu, yuk kita cari lagi. Padahal kepingan puzzle yang bisa melengkapi hidupmu, itu cuma ada di Tuhan penciptamu. Karena dia yang ciptain kamu. Maka engkau tidak bisa mencari pada orang lain. Loh kak, kalau kayak gitu gak usah jadian dong kak. Ngapain kita jadian? Kalau Yesus saja sudah cukup. Lebih dari segalanya. Tidak perlu lagi aku sama orang lain. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya gini. Aduh ini panjang nih jelasinnya. Bisa gak pulang nih kita nih. Gini. Di dalam hidup di dalam Tuhan. Pacaran, menikah itu bukan untuk membuat kita utuh. Hidup di dalam Tuhan, pacaran atau pernikahan. Itu adalah display dari kasih Tuhan. Nih. Ada yang pernah lihat Tuhan, literally mata lihat Tuhan, jenggreng ini Tuhan nih. Ada yang pernah lihat? Sedikit orang yang diberikan kasih karunia untuk bertemu Tuhan muka dengan muka. Kayak Musa, Paulus, itu sedikit. Rata-rata orang gak pernah lihat face to face dengan Tuhan, betul gak? Gimana caranya orang bisa lihat Tuhan di dunia yang Tuhan gak kelihatan ini? Maka Tuhan punya role model atau display tools, namanya apa? Pernikahan. Pernah tahu kasih tidak bersyarat gak? Bentuknya kayak apa? Kasih tidak bersyarat. Kayak lapjong, kayak samcan. Kasih gak bersyarat tuh bentuknya kayak apa? Hari ini kalau saya ditanya, masih ada gak sih cinta tidak bersyarat di dunia ini? Gila semua aja ada bayarannya, pipis saja harus bayar. Kemarin saya ke Israel, kurang ajar, pipis $1 4 orang. Ya, jadi kami urunan, ayo $1 masuk berempat, pipis saja bayar pakai dolar. Hari ini semuanya transaksional, bahkan maaf, di gereja pun kadang-kadang ada kasih transaksional juga, bahkan banyak. Semua harus ditukar. Nah kalau ditanya, ada nggak kasih tidak bersyarat? Saya akan jawab begini, ada. Mana? Lihat dong. Saya akan bilang begini, lihat di pernikahan. Lama lagi. Kenapa? Gini loh, pernikahan itu keren sekaligus gila sebenarnya. Jadi ke orang itu kalau berani memutuskan untuk menikah, menurut saya itu orang sudah sangat gila, luar biasa. Kenapa?
Karena janji nikah, ini cuma ada di Kristen nih, kalau di tempat lain nyalinya kurang, kalau di Kristen nyali berlebihan ya. Jadi mereka janji nikahnya begini, aku akan mencintaimu dalam keadaan apa? Wih, udah latihan semua. Bagus ya, udah latihan semua ya. Aku akan mencintaimu dalam keadaan susah maupun senang, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat. Dan kalimat berikutnya ini yang sakti mandraguna. Dan dalam keadaan apapun juga, itu mengerikan tuh. Dalam keadaan apapun juga artinya apa? Kalau ada kalimat dalam keadaan apapun juga artinya apa? Waktu lu nyolot, waktu lu gak setia, waktu lu dari langsing menjadi langsung, waktu lu ngomelin gua, maaf, ekstrimnya. Ekstrimnya, bahkan waktu lu selingkuh sekalipun, gua udah janji bahwa gua akan tetap cinta sama lu. Itu pernikahan, kasih tidak bersyarat. Makanya hari ini, kalau mau lihat kasih Tuhan yang gak bersyarat, cara lihatnya gimana? Saya bilang, lihat di pernikahan. Iblis pinter, dia pengen rusak gambaran kasih gak bersyarat, maka cara dia apa? Hancurin pernikahan. Supaya semua orang gak punya bayangan kasih Tuhan itu kayak apa. Itu tujuan pernikahan dalam kekristenan. Untuk ngasih lihat kasih Tuhan tidak bersyarat. Bukan supaya utuh, bukan. Justru lu harus utuh dulu, baru lu merit. Karena kalau lu gak utuh, lu merit, bahaya. Ngerasa gak aman, ya kan? Apa-apa dikit curiga, apa-apa dikit curiga, apa-apa dikit curiga. Makanya muncul, posesif, makanya muncul lagu. Kamu di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa. Wis, ya. Nggak aman terus. Itu siapa tuh? Ngapain kamu ngobrol lama-lama sama dia? Lu nggak utuh. Makanya sikapmu kayak kurang terus, posesif. Nah, bahaya. Kemudian ciri yang ketiga apa orang dewasa? Orientasi orang kalau sudah gede itu memberi. Memberi apa? Memberi kasih. Makanya menikah tuh begini loh ya. Waktu kita menikah, di dalam benak kita tuh kita berjanji sama pasangan kita bahwa aku akan all out memberi buat kamu. Bagaimana lu bisa memberi kalau lu gak punya apa-apa dalam hidup lu? Kak, aku gak merasa ada yang mengasihi aku. Kak, aku merasa gak aman. Kak, aku merasa diriku kurang. Kak, aku merasa gini. Terus lu mau menikah, kasihan pasangan lu. Lu akan menjadi seperti vampir yang menyedot dia setiap hari. Ada yang pernah punya pengalaman pacaran sama vampir? Tiap hari disedot, habis ngapel Sabtu malam Minggu. Kok gue capek banget ya habis ngapel ya? Kok gue berasa lemes ya? Karena sepanjang lu dating yang ada, lu sayang gua enggak? Gua sayang sama lu. Katakan lebih keras lagi. Gua sayang sama lu, kurang sungguh-sungguh. Katakan 3 kali. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Kayak present worship aja. Ya kan? Kurang terus, ya kan? Antar jemput masih kurang. Telepon setelah ini, ya. Kan gua udah seharian bersama lu. Tapi kalau gua gak mendengar suara lu, gua gak bisa tidur. Telepon. Udah gitu ditelepon, udah ngantuk belum? Belum. Udah 3 jam ngobrol, belum. Sampai jam 5 pagi, belum. Besoknya dia harus kerja. Kenapa? Kurang. Makanya kalau orang kurang, apa yang mau diberi? Nah, yang bahaya adalah kalau si cowok kurang, si cewek kurang, terus jadian. Jadinya apa? Sedot-sedotan namanya. Ya. Gua kurang, wah vacuum cleaner merit sama vampir. Wah seru ya, sedot-sedotan. Nah, kalau anak-anak menuntut tergantung orientasinya apa? Minta terus. Gimana cara ngenalin kayak gini? Butuh waktu, makanya temenan dulu, jangan langsung nyosor. Temenan, dikenali, ini orang kok nuntut terus, apa-apa salah, apa-apa kurang. Berarti warning, hati-hati. Perlu dipertimbangkan dulu. Nah.
Oke, sekarang jebakan cinta kedua. Tadi yang pertama adalah apa? Gambaran tentang cinta yang sesungguhnya berbeda dengan kenyataannya. Itu jebakan pertama. Jebakan kedua, yang namanya jatuh cinta itu bukanlah cinta. Bentar, yang ini agak penting karena itu saya turun ke bawah. Yang namanya jatuh cinta itu beda sama cinta. Kenapa kok saya bisa bilang beda? Karena gini, jatuh cinta itu adalah kondisi ketika terjadi reaksi kimiawi di otak kita. Waktu lu ketemu orang yang menurut lu kayaknya yang lu idam-idamkan banget. Wah, this is the guy, ini cewek ini nih. Wah, zat di kepala, di otak kita akan muncul namanya zat cinta. Deng, muncul. Nah, apa yang terjadi waktu orang jatuh cinta? Ini penting, dengarkan baik-baik. Waktu orang jatuh cinta, di kepala dia, bagian otak yang dia sering pakai untuk nge-reward, untuk ngasih hadiah, itu nyala kenceng. Teng, 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 teng. Sebaliknya bagian otak yang dia sering pakai untuk ngeritik, mati waktu orang jatuh cinta. Pet. Nah, makanya ada istilah jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Kenapa? Bawaannya pengen memuji, bawaannya pengen ngasih hadiah, bawaannya pengen memberi terus. Sementara bagian kritiknya dia mati. Nah itu yang terjadi waktu jatuh cinta. Terus apa salahnya Pak dengan jatuh cinta? Problemnya adalah zat cinta itu cuman bisa berlangsung 2-5 tahun. Setelah zat cintanya habis, apa yang terjadi? Bangun dari kubur namanya. Setelah zat cinta habis, otak rewardnya berhenti, otak kritisnya nyala. Nah, makanya orang waktu jatuh cinta dikasih tahu kan sama kakak rohani, sama teman-temannya, cowok itu ya, itu playboy. Lu jangan jadian sama dia, itu playboy. Udah banyak cewek jadi korban. Karena dia otak reward lagi aktif, otak kritis lagi mati. Dia jawab begini, justru itu tantangannya. Ya. Kita orang Kristen lebih dari pemenang, tuh kan. Mulai pakai jargon-jargon gitu kan. Kalau cuma yang biasa-biasa mah, aduh ya kita mah orang Kristen harus dikasih tantangan. Aku akan menaklukkan playboy, yang ada lu yang ditaklukkan. Kenapa? Karena otak cintanya lagi aktif. Pernah ada satu pasangan datang sama saya sama istri saya, konseling, mau jadian. Saya nanya, ini pertanyaan wajib yang saya selalu tanyakan kalau ada anak muda datang ke kita tuh gini. Apa alasan kamu yakin banget bahwa ini pasangan hidupmu sampai seumur hidupmu? Terus cowoknya jawab begini, karena dia cerewet Kak. Wih kaget saya. Maksudnya, ya Kak saya tuh orangnya teledor, ceroboh, males. Ya saya tuh orangnya sesuka-suka saya. Nah saya ketemu pasangan ini cerewet banget Kak. Saya bersyukur Tuhan mengirim seseorang menjadi alarm. Ya, dia cerewetin saya, terus saya merasa hidup saya dibangun Kak oleh dia. Kelihatannya rohani ya. Keren banget ya jawabannya ya. Oh ya udah bagus. Jadian mereka jenggreng. 3 bulan kemudian datanglah orang ini ke saya. Kak, kayaknya saya mau putus saja. Loh, kenapa? Kok mau putus? Kan baru 3 bulan. Kemarin kayaknya udah optimis banget. Kenapa kamu mau putus? Dia jawab, dia cerewet banget Kak. Loh, bukankah itu alasan kamu memilih dia menjadi pasangan? Iya Kak, tapi ini sudah berlebihan Kak cerewetnya. Gua nggak tahan. Apa yang barusan terjadi teman-teman? Yang barusan terjadi adalah waktu dia jatuh cinta, semua yang jelek bagi dia kelihatan baik. Tapi begitu zat cintanya habis, tiba-tiba kok ini jadi jelek ya? Saya pernah ketemu orang, ya, karena dia lagi jatuh cinta. Pasangannya kentut di depan dia, gitu kan. Nggak apa-apa ya, ada aromaterapi ya di kita ya, nggak apa-apa. Masih jatuh cinta ya, bau kentut pun terasa seperti lavender. Ya kan? Tapi setelah jatuh cinta habis, dia kentut, diomelin di depan umum. Awas lu kayak begitu lagi, gua putusin lu. Sampai pasangannya nyeletuk bilang begini, dulu awal-awal lu gak begini, ya, kenapa sekarang lu jahat banget sama gua? Nah, karena zat cinta. Makanya kalau lu cuman sekedar jatuh cinta saja, bahaya. Memasrahkan hidupmu yang seterusnya hanya dengan sekedar jatuh cinta saja, bahaya.
Kenapa? Karena itu cuma zat kimiawi yang terjadi di otak kita. Dan ngerinya apa? Lu bisa jatuh cinta pada orang yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau orang bilang jatuh cinta adalah tanda perjodohan dari Tuhan. Bukan. Itu mekanisme otak kita. Memang kayak gitu otak kita. Setelah zat kimianya habis, bisa beli di mana Kak? Isi kuota. Ya, isi ulang. Sayang sekali, udah nggak bisa. Nah pertanyaannya kan gini. Kalau lu udah pacaran 5 tahun, jreng, menikah, honeymoon, setahun, jreng. Lalu pernikahan sudah jalan 5 tahun, zat cintanya udah habis. Pakai apa lu nerusin pernikahan lu? Nggak ada isi ulang, nggak ada kuota, nggak ada tambahan, nggak bisa beli di Indomaret. Lu mau nerusin pakai apa? Saya akan jawab begini, jangan teruskan pakai jatuh cinta, teruskan pakai cinta. Cinta itu apa? Nah, makanya kenapa saya bilang cinta itu buat orang dewasa. Cinta itu adalah gini, keputusan sadar tanpa tergantung situasi apapun, itu namanya cinta. Saya nyadar benar-benar istri saya ini cinta sama saya. Kapan saya nyadarnya? Bukan di tahun pertama pernikahan. Saya nyadar waktu benar-benar nih, istri saya ini cinta banget sama saya. Kapan? Tahun ke-7. Sekarang saya sudah tahun ke-11, tahun ke-7. Kenapa kok tahun ke-7? Ya karena 7 keren. Enggak, bercanda. Kenapa tahun ke-7? Karena di tahun ke-7 saya tuh nyadar begini loh. Saya itu ngelakuin kesalahan, berulang-ulang kesalahan yang sama dia kayak gitu terus. Saya bikin salah sama terus, lu bayangin bikin salah yang sama 7 tahun berulang-ulang menyakiti dia terus. Tapi anehnya dia selalu bilang sama saya memaafkan kamu, saya mengasihi kamu. Kok bisa ya? Saya baru nyadar, berarti ini orang bukan jatuh cinta sama saya. Ini orang cinta sama saya. Nah itu cinta. Makanya waktu janji nikah kita ngucapinnya apa? Dalam keadaan apapun juga. Kenapa? Karena lu hanya bisa mencintai kalau lu sudah sadar. Kalau lu masih gak sadar, lu masih mabok cinta, lu masih jatuh cinta, itu bukan cinta, itu namanya asmara bro. Nanti kalau itu udah habis, bangun, buka mata, jenggreng, nah itu baru namanya ujian cinta. Makanya kalau belum siap mencintai, jangan jadian dulu. Dan pastikan lu jadian sama orang yang nangkep soal ini juga. Makanya pilih yang datang malam ini aja. Bercanda. Ya. Yang nangkep soal ini kenapa? Mesti janjian. Janjiannya bahwa kita bukan cuma jatuh cinta, tapi kita akan mencintai seumur hidup. Tanpa tergantung situasi. Dari mana saya tahu ini? Dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus tergantung zat kimia jatuh cinta, amsyong kita hari ini. Gawat. Karena berkali-kali kita membuat janji sama dia, berkali-kali kita ingkari. Betul atau betul? Ini mau tahun baru nih, biasanya kalau tahun baru kan bikin janji sama Tuhan banyak kan? Tuhan, 2019 saya akan baca Alkitab. Ya setahun penuh saya akan baca Alkitab. 1 Januari, Matius 1 ayat 1, silsilah. Siapa memperanakan siapa? Waduh batal. Baru 1 Januari. Kalau Tuhan tergantung jatuh cinta, kita selesai. Tapi lihat, walaupun lu nyolot, walaupun lu bikin dosa, walaupun lu hancur, walaupun lu kayak apapun, dikatakan di Alkitab, bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang lebih dulu mengasihi kamu. Keputusan sadar itu, nah itu cinta. Makanya saya bilang love never fail, itu betul. Makanya yang bikin pernikahan itu bisa berhasil seumur hidup itu apa? Kalau 2 orang hidup dalam ini. No matter what, I choose to love you. Apapun yang terjadi, gua pilih mengasihi lu. Apapun yang terjadi, gua pilih mengasihi lu. Tapi problemnya, lu mesti punya ketemu pasangan yang kayak gitu juga. Kalau enggak, berat sebelah. Lu mengasihi terus, dia enggak mengasihi lu, parah juga. Nah makanya mesti ketemu 2 orang yang punya paradigma yang sama soal ini. Oke, terus berikutnya, terakhir, habis ini kita tanya jawab ya. Oke, jebakan ketiga dari
Jebakan cinta itu apa? Kita semua yang masih single, di dalam benak kita selalu berpikir gini, gimana cara nemuin pasangan yang terbaik ya. Yang mana di antara sekian ini yang adalah tulang rusukku ya, kok bertebaran tulang rusukku ya. Yang mana, yang mana, yang mana. Kita selalu pikirannya begini, menemukan yang terbaik. Pertanyaan saya gini teman-teman, kalau misalkan nih lu udah nemuin nih, si dia. Pertanyaan gua, emang dia pasti mau sama lu? Pasti mau gitu? Kan belum tentu. Kita itu terlalu sering fokus menemukan Mr. Right. Menemukan Miss Right. Menemukan pasangan yang benar, tapi kita lupa apakah kita udah jadi pasangan yang benar atau belum. Jadi fokusnya adalah begini. Nah ya, fokusnya adalah jangan sibuk sekedar cuman mencari, tapi lu mesti sibuk mengupgrade hidup lu. Karena begini teman-teman, 80% orang itu dapat pasangan dari orang-orang di sekitar dia. Jarang tiba-tiba kita dapat pasangan orang planet Mars gitu, jarang banget. Ya, biasanya orang-orang sekitar kita. Nah, kita cenderung ngumpul dengan orang yang levelnya sama. Level ini saya nggak bicara duit, ya, saya nggak bicara sosial ekonomi. Level itu bicara tentang apa? Bisa level kerohanian, bisa level cara berpikir, bisa level karakter, attitude, mental. Makanya begini, orang-orang yang troublemaker, coba lihat kumpulannya. Troublemaker ngumpulnya sama troublemaker. Coba lihat di sekolah. Ya, yang suka males, yang suka bikin ulah, berandal, ya kan, orang-orang ngaco. Ngumpulnya sama siapa? Sama yang ngaco juga. Coba yang kutu buku. Wih, yang kacamatanya tebel, ya, catatannya komplit, ya, yang bawa buku kemana-mana. Ngumpulnya sama siapa? Ya sesamanya. Maka kalau dia ngumpul dengan sesamanya, kira-kira kemungkinan besar dia dapat pasangan hidup dari kumpulannya. Kurang lebih kayak gitu. Artinya gini teman-teman, kalau kualitas lu 1-100, kualitas lu angkanya 50, lu akan cenderung ngumpul sama orang-orang yang kualitasnya 50 juga. Karena lu sering ngumpul sama orang yang kualitasnya cenderung 50, kemungkinan besar lu dapat pasangan di antara mereka. Jadi lu jangan expect dapat pasangan yang keren, hebat, bertanggung jawab, sementara lu gak mikirin hidup lu hancur, lu parasit, tau parasit ya. Minta ditraktir, minta diboncengin, minta gitu terus. Terus tiba-tiba dapat pasangan yang dewasa, kebapaan, ya keren banget, cinta Tuhan, anak tunggal dapat warisan ya kan. Lu tiba-tiba pengen yang kayak gitu, nggak bisa. Kalau lu pengen dapat pasangan yang berkualitas, lu mesti upgrade hidup lu punya kualitas, maka lu nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang kualitasnya sama kayak lu. Gampang aja gini loh teman-teman. Kalau lu pengen dapat pasangan cinta Tuhan, lu mesti cinta Tuhan duluan. Kenapa? Karena orang yang cinta Tuhan, ngumpul sama orang yang gak cinta sama Tuhan, gak bisa jalan bareng. Orang yang cinta Tuhan, kerjaannya tiap hari apa? Cerita kebaikan Tuhan kan. Gila Tuhan baik banget dalam hidup gua, dia tolong gua, dia kasih gua kebaikan gini. Orang yang gak cinta Tuhan dia akan bilang begini, lu ngomong apa sih? Dari tadi ngomong gak jelas, gak bisa jalan bareng. Orang yang gak cinta Tuhan omongannya apa? Miso-miso. Ya, jerapah, gorila, King Kong, penguin, keluar semua kan. Penguin gitu kan. Nah kalau lu bukan orang kayak gitu, lu gak bisa. Kecuali lu orang kayak gitu. Nah kalau lu juga mulut lu penuh dengan sampah, lu akan ngumpul dengan orang yang mulut yang penuh sampah, maka kalian menikah jadi tempat pembuangan sampah. Isinya kalau konflik, sampah bertebaran. Dasar lu King Kong, dasar lu jerapah. Nangkep gak maksud saya? Teman-teman. Loh Kak, saya pernah ketemu orangnya baik-baik Kak. Kenapa kok dapat pasangan suka mukul, kok dapat pasangan kok suka mempermainkan dia. Nah ini, saya bahas sedikit. Nih, yang saya sebut kualitas itu bukan cuma yang perilaku kelihatan. Yang saya sebut dengan kualitas itu juga kesehatan emosi. Barusan kemarin saya konseling dengan satu cewek, aduh kasihan banget. Jadi ini cewek begini teman-teman. Dia pacaran dengan satu cowok, terus cowok ini selingkuh, terang-terangan, jelas selingkuh. Terus cewek ini bilang, ya sudah kalau kamu lebih cinta sama dia,
ya udahlah kamu jalan sama dia aja. Nah cowok-cowok nih gua kasih tahu nih ya. Kalau cewek ngomong kayak gitu lu tahu nggak artinya apa? Cewek itu sering ngomong artinya berkebalikan. Jadi kalau cewek ngomong ya udah deh nggak apa-apa lu pergi aja. Itu artinya lu jangan pergi gitu. Nah tapi cowok sering nggak paham. Oh ya udah kalau lu mengizinkan ya udah gua pergi aja. Begitu lu pergi dia bilang jahat lu ya. Kenapa lu tinggalin gua? Lalu bilang katanya pergi, bukan itu maksud gua. Nah, tapi lu ngomong kayak gitu terus maksudnya apa? Nah, makanya lu agak sedikit harus belajar. Nah, ini cewek ngomong begini, ya udah kalau lu lebih cinta sama dia, ya udahlah, lu jalan sama dia aja. Lu tahu nggak artinya apa? Artinya lu harusnya pilih gua aja, lu jangan sama gua. Tapi ini cowok, ya sudah kalau lu sudah rela, gua jalan sama dia. Ih, beneran diputusin. Jalan sama cewek ini, jeng jeng jeng. Tahu nggak ini cewek apa? Dia stres, dia depresi, dia nangis tiap hari, dia konseling, dia bilang begini, gua sayang banget kak sama dia kak, gua rasanya pengen mati aja kak sama dia kak. Sampai dia WhatsAppin setiap hari, kalau lu udah bosen sama dia, kalau lu udah putus sama dia, lu balik sama gua ya, gua tungguin lu. Nih gua tanya lu cewek-cewek, menurut lu cowok kayak gitu perlu nggak ditungguin? Sekarang lu jawab gitu. Tapi waktu lu terjebak dalam cinta, lu akan bilang, ya tiba-tiba jadi worth it sih kak ditungguin kak. Habis dia orangnya gini. Nih gua kasih tahu. Karena dia secara emosi, kesehatan dan kualitasnya nggak utuh, maka dia akan attract orang-orang, cowok-cowok, yang seringkali memanfaatkan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang yang sehat emosinya, cowok yang sehat emosinya akan berasa nggak tahan jadian sama orang kayak gini. Tapi kalau cowok yang suka manfaatin, dia akan seneng ketemu cewek kayak gini. Dan somehow cewek model kayak begini akan menarik cowok-cowok yang suka mempermainkan. Selama dia nggak beresin hidupnya, dia nggak upgrade kualitas hidupnya, dia akan terus dikelilingi cowok-cowok yang menyakiti dia terus, meninggalkan terus, tapi dia nggak bisa keluar dari itu. Dia akan terus bilang, gua tungguin lu, sampai maut menjemput gua tungguin lu, 1000 tahun lamanya. Maka problemnya adalah kami konseling, yang kami bereskan adalah bukan urusan hubungannya, yang kami bereskan, lu mesti menang dari ketidakutuhan emosi lu. Kalau enggak, lu akan terus attract pasangan-pasangan yang enggak oke datang sama lu. Makanya orang yang suka minder, gak percaya diri, lu akan attract orang-orang yang suka merendahkan harga diri lu. Kalau lu berpikir gini loh, habis kak cuman dia satu-satunya cowok yang mau ya, udah gak ada lagi yang lain. Jadi walaupun dia orangnya kayak gitu ya udahlah gua tungguin. Justru cara pikir seperti itulah yang membuat lu dipermainkan sama cowok itu. Lu harus menang dari rasa tidak berharga, dari rasa emosi yang kurang, yang lobang ini lu mesti menang dulu. Makanya saya bilang kalau lu gak ketemu Yesus Kristus Tuhan dulu, lu akan ketemu orang-orang yang ngerusak hidup lu terus. Jangan pacaran deh, mending kalau kayak gitu. Hidup lu makin rusak, sampai di titik lu gak bisa perbaikin lagi. Nah saran saya adalah begini, pulang dari sini cek hati saya gimana. Ya. Gini loh, kalau kita masih minder, kita masih ngerasa gak berharga, kita masih ngerasa ada yang kurang dan sebagainya. Datang sama Tuhan dulu, beresin dulu. Jangan buru-buru cari dari orang lain, beresin dulu. Nah, ini adalah jebakan yang ketiga. Terakhir, habis ini saya tanya jawab. Saya kasih materi tambahan, tadinya gak ada saya siapin. Karena saya melihat ada wajah-wajah yang sepertinya sangat haus akan cinta. Ya. Materi terakhir ini adalah bicara tentang begini. Kak, gimana caranya kak? Ada orang yang sudah lama gak dapat pasangan kak. Ya, padahal wajahnya juga gak ada yang salah. Ya, duitnya juga udah banyak, pekerjaan mapan dan sebagainya. Tapi lama kok gak dapat pasangan. Nah, ya, beberapa langsung matanya berbinar-binar. Itu saya gitu ya. Nah, jangan lihat kiri kanannya, kasihan ya. Nah, saya akan jelaskan pakai ini. Ini sebenarnya ada kaitan dengan yang terakhir saya bahas tadi ya. Kalau ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita nanti juga akan bermasalah keluarnya. Makanya akan sulit dapat pasangan. Nah, ini ilmu penting
tolong jangan disalahgunakan ya. Saya bahas ini nggak di sembarangan tempat. Ya kayaknya ini kurang dari 10 kali saya bahas ini, tapi saya malam ini bahas di sini. Jadi tolong jangan disalahgunakan. Pria-pria playboy, bertobatlah. Ya. Oke. Apa sih yang bikin orang jatuh cinta sama kita? Apa sih yang bikin orang itu tertarik sama kita? Apa sih yang bikin orang itu akhirnya mau berpasangan dengan kita sampai seumur hidup? Kalau lu sudah tahu, nanti lu bisa melakukan sesuatu dengan diri lu supaya lu lebih gampang untuk punya pasangan. Nah ini saya akan bahas buat teman-teman yang sudah merasa, Kak kayaknya saya udah lakukan berbagai hal tapi kok kayaknya sulit. Nah orang itu kalau sampai titik dari pertama dia tertarik, sampai kemudian dia mutusin untuk, ya aku menikah dengan kamu dan mau hidup bersama dengan kamu seumur hidup. Itu ada 3 lapisan. Nah, lapisan pertama itu adalah lapisan yang saya sebut dengan penampilan. Apa yang bikin orang pertama kali tertarik, itu adalah penampilan. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, gak usah pedulikan penampilan. Yang penting hatimu murni seperti Kristus Yesus. Ya. Yang bisa lihat hatimu itu siapa bro? Cuman Tuhan. Butuh waktu yang cukup lama untuk menunjukkan orang itu punya hati yang murni, betul nggak? Bisa nggak ketemu dalam 5 menit pertama ngobrol, cek gila ini hatinya murni banget nih ini orang nih. Gila ini Kristus Yesus banget nih. Bisa 5 menit pertama? Bagi beberapa orang yang sudah sangat terlatih bisa. Tapi umumnya orang pertama kali yang dilihat apa? Penampilan. Maka saya bilang begini, penampilan bukan yang terpenting tapi penting. Saya menjumpai banyak orang yang jomblo berkepanjangan, beberapa diantaranya tidak mempedulikan penampilan. Maka saran saya pulang dari sini adalah cek dulu. Kalau ngomong mulutnya bau mengerikan enggak? Kalau lu ngomong aja orang sudah kena urapan, bagaimana mungkin dia betah-betah lama-lama sama lu? Apalagi lu ngomongnya menggebu-gebu. Tahu nggak Tuhan itu baik. Kasih setianya kekal. Dia nggak pengen lama-lama sama lu. Pantesan orang kok nggak pengen deket-deket sama lu gitu kan. Ini hal simple, gitu kan. Ginilah, udahlah kita nggak munafik lah, udahlah. Manusia itu tidak bisa tidak menilai. Ada kalimat bunyinya begini, don't judge the book by its cover. Tapi saya nanya, kalau beli buku lihat cover nggak? Tetap saya aja yang penulis buku, kalau mau beli buku tetap lihat cover. Jadi itu udah nggak bisa dihindari, kecuali memang pasangan kita tunanetra. Ya dia nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kan dia tetap bisa cium aura lu gitu kan. Aura yang tadi itu loh, bah. Gitu kan. Tetap gitu. Jadi artinya apa? Penampilan bukan yang terpenting, tapi penting. Tidak perlu sampai ke Korea Selatan ya. Operasi plastik, ya anyong gitu nggak perlu. Ya. Tapi penampilan ya diperbaiki dikit perlu. Tapi gini, layer pertama penampilan itu memunculkan interest. Orang itu kayak, tertarik. Pengen deket-deket. Tapi setelah deket, yang bikin dia lama-lama ada di deket lu, itu adalah layer kedua, namanya personality. Wih, lihat pertama, ding, memukau, bling-bling, ding, 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 ya kan. Ada kipas angin kena rambutnya, wush. Rambut pentin. Wih, kita pengen deket kan, ngobrol. Begitu ngobrol, hei, ibadah yang jam berapa? Apa lu nanya-nanya? Pengen tahu aja lu, kepo banget lu, urusin hidup lu, masuk neraka sana. Wih. Personality-nya enggak banget. Nah, pernah gak sih ketemu orang kayaknya kita itu ngobrol sama orang ini enak banget. Ya nyaman, ngobrol lama-lama sama dia itu asik banget. Nah itu personality. Penampilan lu biasa-biasa aja masih gak apa-apa. Kalau personality lu tuh sangat sangat friendly, sangat warm, sangat people person, itu masih tertolong. Penampilan lu keren banget, wih, Miss Universe gitu kan.
Tapi begitu ngomong isinya pedang semua, jelep, 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 jelep. Lama-lama orang lihat lu juga muntah. Walaupun lu kayak Miss Universe gitu kan. Nah maksud saya apa? Yang harus di-upgrade bukan cuma penampilan aja. Banyak cewek-cewek hari-hari ini terlalu mementingkan penampilan yang nomor satu. Walaupun ya penting, tapi bukan yang terpenting. Kenapa? Karena itu cuma bikin orang itu kayak ya tertarik gitu kan. Tapi yang bikin orang lama-lama sama lu, itulah personality. Salah satu personality yang bikin orang gak mau lama-lama sama lu itu adalah satu. Personality terlalu agresif. Personality terlalu agresif itu apa? Terlalu, apa sih kalau orang Jawa bilang cablak, tahu gak cablak? Yang ngomong tuh kayak wah gitu ya, termasuk wah pokoknya nggak dipikirlah kalau ngomong gitulah. Ya, wah wah terus terlalu agresif, terlalu kayak mendominasi, itu bikin orang mundur teratur. Yang kedua, yang bikin orang sepo sama lu adalah kalau lu ibadah di mana? Di sini. Oh iya, yang jam berapa? Yang jam pertama. Oh, dapetin apa seminar hari ini? Banyak. Ngomong nggak lihat, gitu kan, ngitung cecak. Gitu kan. Diem ini. Wah, itu juga bikin orang lama-lama garing banget nih. Nah, makanya latihan. Saya bilang harus berusaha, bro. Jodoh tidak jatuh dari langit. Kalau jodoh jatuh dari langit, mati dia. Mati. Kayak Mr. Bean. Jodoh itu tidak muncul di kamar pintu kos lu tiba-tiba ketok-ketok, tok, tok, tok. Siapa kamu? Aku dikirim Tuhan. Jodoh harus diusahakan. Gini, ada nggak andil Tuhan menolong kita? Ada. Tapi Tuhan butuh partnership dengan kita. Kitanya juga mesti mengusahakan. Lah kalau kita nih, contoh nih seminar kayak gini. Jangan duduk di pojokannya terus dibalik kain hitam gitu kan. Gitu dengerin seminar gitu. Jangan habis kelar acara ini, mingle, kenalan dengan orang baru, ngobrol, hey kenalan gimana, bla bla bla, ngobrol, cerita, personality-nya dibangun. Kak gimana cara ngebangunnya? Banyak, baca buku, lihat YouTube, ikut training saya, baca buku saya, itu buku saya banyak tuh, nanti dibeli. Di-upgrade tuh personality, bikin orang betah lama-lama sama kamu. Penampilan saja tidak cukup, personality-nya harus oke. Nah, problemnya adalah gini, orang betah lama-lama sama lu, tapi belum tentu mau menikah sama lu. Ada orang yang personality-nya bagus sekali, tapi kita bilang begini, dia sih kalau jadi teman asik. Kalau jalan sama dia asik, tapi menikah sama dia, nanti dulu. Nah, itu bagian yang ketiga, namanya adalah karakter. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam perjuangan mencari pasangan hidup, jangan menyerah. Upgrade 3 bagian ini. Kalau kamu sudah mengupgrade 3 bagian ini, karakter itu apa sih? Karakter itu gini, kejujuran, integritas, nilai-nilai yang ada dalam diri kita, itu dibangun. Nah problemnya adalah semakin dalam lingkarannya, semakin sulit diketahui. Yang paling cepat diketahui apa? Penampilan, bener kan? Nah, makanya supaya orang tahu karakter lu tuh baik, lu harus menjembatani supaya layer-layer yang di luar ini bisa membuat orang mendekat sama lu. Jadi percuma kalau gini, Kak saya karakternya baik, saya cinta Tuhan. Saya ketemu satu orang cewek di gereja kami, umurnya ya 30 lebih lah ya, lebihnya berapa nggak usah dikasih tahu. Ya. Karakternya luar biasa banget, cinta Tuhan, jujur, pokoknya ini kalau jadi istri, udahlah istri idaman. Tapi maaf, secara personality dan penampilan banyak cowok nggak pengen deketin dia. Kenapa? Karena maaf, ini pelajaran buat kita juga. Karena dia menyebarkan aroma-aroma tertentu. Tahu maksud saya? Blackberry, BB. Jadi waktu konseling dengan kami nggak bilang begini, doa lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak, bangun kerohanianmu. Oh dia udah bangun kerohanian terus-terusan. Konseling sama kami, yang benar adalah kami mulai kasih tahu, lu tahu nggak kalau dalam radius sekian, engkau mengeluarkan aroma tertentu.
Nah itu bikin banyak orang nggak mau deket sama lu. Masa Kak? Kok saya nggak nyadar? Ya iyalah ya lu pasti nggak nyadar. Makanya saya kasih tahu. Dan selama ini teman-temannya nggak ada yang mau ngasih tahu dia. Kan kasihan. Nah saya kasih tahu, terus dia mulai upgrade, dia mulai pakai beberapa produk tertentu dan lain-lain, tertolong. Karena aromanya mulai berkurang, orang mulai deket sama dia. Karena orang mulai deket sama dia, ngobrol sama dia, kerja bareng sama dia, ketahuan karakter orang ini. Nangkep nggak maksud saya? Karakter yang tadinya itu nggak ketahuan, kenapa? Karena orang buru-buru deket sama dia, kerja sama dia. Begitu ini radiusnya udah diperkecil, layernya dibenerin yang awal, orang jadi deket sama dia, kerja bareng jadi tahu, "Ih, ini orang ternyata keren. Ih, karakternya bagus banget, kalau jadi pasangan hidup keren banget." Akhirnya orang jadi memikirkan, mempertimbangkan, kayaknya boleh nih gua doain dia. Itu. Seringkali kita di gereja menitik beratkan hanya doa yang banyak, baca Alkitab yang banyak, doa yang banyak, baca Alkitab yang banyak. Sementara lalat udah di atas yang orang nggak tahu lu doa seberapa banyak, baca Alkitab seberapa banyak, kecuali orang itu jadi dekat sama lu. Dia baru tahu. Nah tapi supaya dia dekat sama lu personality dan penampilannya mesti dibenerin. Supaya orang itu punya kesempatan untuk lihat karakter lu. Tapi kalau karakter lu jelek banget, lu mau personality-nya keren, lu mau penampilan lu keren, cepat atau lambat, orang akan tahu bahwa karakter lu jelek dan lu akan ditinggalkan. Nah, oke lah, saya udah banyak ngomong nih, sampai udah makin tambah kurus saya. Ya. Pertanyaan, jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya, ada beberapa teman-teman yang akan menolong saya. Dari beberapa menit tadi Ko Joshua ngomong merasa diberkati, angkat tangannya. Wah banyak sekali, pasti di sini pingin banget, apalagi yang single, yang tadi teman saya ngomong single, ingin tanya sesuatu. Pastinya pertanyaannya luar biasa Ko Jos. Nah malam hari ini kita langsung buka untuk sesi tanya jawab. Siap. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di sini, boleh? Yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Pakai kasus teman juga boleh ya. Pakai nama samaran juga boleh. Contoh, Kak saya punya teman nama Bunga. Seperti itu juga boleh, nggak masalah. Oke, satu, minta tolong mic. Boleh berdiri? Oke, sebutkan namanya. Shalom, Ya. perkenalkan nama saya Widya, saya dari mahasiswa Undip. Yang mau saya tanyakan gini Kak, jadi saya sedang mendoakan seseorang selama 1 bulan ini gitu. Nah tapi orang, Hore. tapi saya belum tahu pasti yang bikin saya suka sama dia apa. Mungkin karena kakaknya punya karunia lawatan, mungkin itu yang bikin saya suka sama dia. Tapi Punya apa? karunia lawatan. Karunia lawatan. Wow. Oh, tepuk tangan dulu, luar biasa. Oke. Wow. Setiap kakaknya, kan kita kebetulan satu pelayanan bisa dibilang. Jadi saya belum bisa pastikan 100% saya suka sama dia. Cuman entah beberapa lama ini saya punya kerinduan mendoakan dia gitu. Kebetulan kakaknya juga lagi ada masalah gitu. Nah yang mau saya tanyakan gini, sebenarnya kakaknya orangnya cuek banget gitu. Cuek ketika kita chat-chatan, tapi kalau kita ketemu kakaknya friendly banget. Nah saya mau tanya, orang seperti itu patut nggak untuk diperjuangkan? Itu aja. Wah, tepuk tangan dulu, luar biasa. Luar biasa, pertanyaannya luar biasa. Silakan Ko Jos untuk dijawab. Tolong itu kakak dikirim ke Jakarta, tinggal sama saya 3 bulan dulu. Gini, karena saya nggak kenal ya, saya kan nggak tahu apakah ini karakteristiknya orangnya seperti apa. Tapi begini, yang saya mau lebih komentarin tuh proses untuk kita mendoakan. Proses mendoakan, jadi gini. Waktu kita mendoakan, kesalahan kita seringkali adalah kita berdoa tanya sama Tuhan gini, Tuhan ini bener gak? Ini orang bener gak? Ini orang bener gak? Pasti lu nanti endingnya jawabannya bener, yakin gua. Yakin, pasti nanti endingnya Tuhan bilang bener gitu. Kenapa? Karena hati kita kalau udah suka, itu kecondongannya besar sekali. Jadi kalau kita lagi proses mendoakan, itu yang didoakan bukan bener gak, bener gak, bener gak? Karena ujungnya pasti bener. Tapi gini, yang kita perlu doakan tuh gini, Tuhan, aku udah siap belum? Ada hal-hal tertentu yang lu perlu koreksi gak Tuhan di dalam diriku? Ada hal yang gak oke yang membuat aku tuh belum siap untuk menjalani sebuah hubungan atau ada gak?
Nah itu yang kita perlu doakan, nanti Tuhan akan reveal, kamu orangnya kayak gini, kamu orangnya kayak gini, kamu orangnya kayak gini, kamu siap nggak untuk sebuah hubungan, itu satu. Jadi doanya harus diubah, Tuhan aku siap nggak, yang tadi aku bilang itu loh, siap nggak untuk hidup berpasangan. Itu. Kedua, saya pengen komentari, hati-hati dengan karunia. Jangan terpesona dengan seseorang karena karunia. Saya sudah banyak mendengar kasus tragis, orang menikah dengan WL, bukan WL yang tadi ya, maaf ya, yang tadi ya sudah banyak mengalami mentoring lah ya. Ada orang menikah dengan pendeta, orang menikah dengan, pokoknya terutama yang sering muncul di panggung, itu kan memang karunia Tuhan tuh memukau sekali. Kita lihat, gila ini dipakai Tuhan dan sebagainya. Teman-teman kalian harus tahu, karunia itu jubah. Karunia itu baju. Kalau bajunya dicopot, ya saya tetap kurus. Begitu saya pakai baju ini, kelihatannya enggak kurus-kurus banget. Walaupun kelihatan kurus. Begitu ini dicopot, do re mi fa sol saya. Nah, jadi saya butuh orang yang mencintai saya waktu saya do re mi fa sol. Bukan waktu saya pakai baju ini. Nah, gimana caranya saya tahu ini orang waktu tidak dalam keadaan diurapi. Ini orang waktu karunia dan urapannya lagi off. Lagi Tuhan gak kasih, lagi gak diaktifkan. Orang ini kayak apa? Kenali dulu. Cara kenalinya gimana? Temenan. Kalau temenan mesti dilihat waktu dia dalam keadaan krisis. Nah saran saya jangan cuma sekedar mendoakan, tapi mulai mengamati. Mengamatinya terutama kan pelayanan bareng kan. Nah jangan waktu urapan terjadi, gila, luar biasa, ini bener banget. Jangan. Ngamatinya waktu apa? Waktu orang kritik dia. Kamu tadi itu terlalu mendominasi gini. Respon dia gimana? Di tengah meeting, waktu ada orang gak setuju sama dia. Waktu macet nyetir, waktu macet ban bocor. Waiter salah kasih pesanan makanan. Ngisi bensin ternyata salah kembalian, gak dibalikin duitnya. Nah waktu krisis-krisis terjadi, sikap dia seperti apa? Nah itu yang kamu harus menjadi alat ukur ini orang dewasa enggak untuk jadi pasangan. Jadi saran saya, satu, doakan saya sudah siap belum, diri saya sendiri sudah siap belum. Kedua, berikan waktu untuk pengamatan di masa-masa krisis. Ketiga, saran saya, tanya kepada pembimbing rohani. Kalau di gereja kami, biasanya orang kalau mau jadian, itu misalkan saya mau jadian sama istri saya gitu ya. Saya punya pembina, istri saya punya pembina, lalu saya cerita sama pembina saya, nanti pembina saya akan tektok sama pembinanya dia. Akan tektok untuk mengecek apakah ini sudah siap, apakah secara kerohanian mereka sudah dewasa atau belum. Nah, maka saran saya cari kakak rohani untuk tanya pendapat. Karena kadang kita ini pemain di lapangan, nggak kelihatan situasinya. Sementara orang yang lihat dari atas kadang-kadang bisa lihat situasinya seperti apa. Nah itu saran saya untuk 3 hal itu. Layak diperjuangkan nggak? Mesti dicek dulu. Oke, gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi ada 3 step ya. Itu perlu dicatat, yang lain juga boleh catat. Iya. Tadi dari audience dan sekarang saya mau dari salah satu panelis kita dulu, nanti saya akan lempar, jadi bergantian. Mungkin dari Jennifer, Eva atau Ping Ping, salah satunya silakan. Oke. Kayaknya berat nih. Shalom Kak Jos, saya dengan Eva. Salam. Kebetulan di gereja ini itu kan terbagi ada generasi remaja, generasi ABG, generasi yang 30 tahun ke atas. Iya. Kebetulan saya mewakili yang 30 tahun ke atas. Nah, kendala di tempat kita itu seringnya adalah generasi 30 tahun ke atas, terutama yang wanita ya Kak Jos. Biasanya mereka itu sering disebut di luar itu, kalian itu standarnya terlalu tinggi. Nah, tapi kalau contoh saya sendiri, saya kalau melihat diri saya merasa memang standar saya harus seperti itu. Karena menikah itu seperti yang Kak Jos tadi bilang, menikah itu bukan sesuatu yang mudah. Karena hidup dari 2 karakter yang berbeda dan itu setelah menikah itu kan untuk seterusnya, tidak ada kata cerai dalam kekristenan. Ya. Nah, kalau yang menurut Kak Jos sendiri standar tinggi itu
bagaimana? Ya, bicara standar itu begini, ada yang namanya standar yang prinsip, ada namanya standar yang enggak prinsip. Standar yang prinsip yang tidak boleh ditawar apapun yang terjadi adalah pasanganmu harus bertumbuh dalam Kristus. Bukan Kristen loh, saya ngomongnya bertumbuh dalam Kristus. Saya nggak peduli, lu mau ngomong agama gua baba, bu, agama gua boleh-boleh, agama gua ubur-ubur. Yang penting standar gua, lu bertumbuh dalam Kristus Yesus. Karena banyak orang Kristen yang nggak bertumbuh dalam Kristus. Jadi standarnya adalah bertumbuh dalam Kristus. Orang yang bertumbuh di dalam Kristus, udah pasti nanti hidupnya itu progres terus, makin lama serupa Kristus. Itu udah nggak bisa ditawar. Di antara semua standar, satu ini aja yang paling tidak boleh ditawar. Yang lain gimana Kak? Keuangan, kan katanya harus mandiri, keuangannya gini. Saya bilang begini, tidak harus punya pasangan yang kaya, nggak harus. Bahkan dia mungkin pasangan yang masih baru lulus, baru mau kerja, boleh nggak? Jadi boleh, asal dia secara karakter bertumbuh dalam Kristus, pengelolaan keuangannya memang benar. Walaupun dia belum kaya hari ini, kalau pengelolaan keuangannya benar, suatu hari nanti dia akan mapan juga. Tapi kalau dia hari ini kaya raya tapi ngelola duitnya nggak benar, suatu hari lu akan terjebak utang juga. Jadi standar-standar yang nggak prinsip itu yang kayak gitu-gitu tuh. Rambut harus keriting, kulit harus putih, tinggi 170 cm, rasnya harus keturunan ini. Itu standar yang tidak prinsip. Nah di bagian yang tidak prinsip, bolehlah kita otak-atik, terus kemudian jangan terlalu pasang standar yang terlalu hanya malaikat yang bisa memenuhi. Atau standar yang hanya Crazy Rich Surabaya yang bisa, ya kan lagi heboh tuh ya kan. Nah harus punya rumah, harus punya mobil, tidak harus. Kalau kualitas dia bagus, suatu hari dia akan bisa beli rumah dan beli mobil buat kamu. Tapi kalau kualitas dia buruk, dia punya rumah, dia punya mobil, akan terjual buat bayar utang, pengelolaan uang nggak bagus. Jadi itu nggak prinsip. Ya, yang prinsip yang tidak boleh ditawar, bertumbuh dalam Kristus. Udah itu aja. Masa sulit sih cari orang yang bertumbuh dalam Kristus? Ya, menurut saya sulit tapi tidak sesulit itu. Nah, di luar itu bolehlah dimodifikasi yang lain-lain. Ya. Bau mulut dan lain-lain, ya itu bisa diperbaiki lah ya. Bau mulut, penampilan, saya dulu tuh hancur banget. Saya dulu tanya istri saya, waktu saya nembak dia, wah kasih karunia saya. Kok dia bisa mau sama saya juga bingung. Hancur banget penampilan saya, sekarang ini sudah permak habis-habisan. Gini aja udah permak habis-habisan, lu bayangin dulu gua kayak gimana hancurnya. Ya itu kasih karunia, jadi itu nggak prinsip. Ya. Cuman satu prinsipnya harus bertumbuh dalam Kristus, gitu. Oke, berarti kita harus cari pasangan yang bertumbuh di dalam Kristus. Maka semuanya itu bisa dinego ya kok. Ya. Ya kalau contoh bau mulut dan lain-lain itu bisa dinego lah ya. Tapi Bisa. yang wajib itu harus bertumbuh dalam Kristus. Cari orang yang bertumbuh dalam Kristus. Oke, selanjutnya saya akan buka lagi pertanyaan untuk yang duduk. Untuk yang di luar, oke boleh? Oke, terima kasih. Untuk namanya, boleh? Nama saya Gin, oh berdiri ya. Nama saya Gin Pak, ya, ini saya jujur saya bertanya tentang menceritakan teman saya ya. Oh, anak tiga Pak, anak tiga ya. Jadi ini kejadian nyata bahwa saling menyukai tapi tidak mendapat restu dari orang tua. Ya. Patut dipertahankan atau tidak? Sama-sama Kristen, sama-sama cinta Tuhan, gimana Pak? Makanya gini, makanya aduh saya susah ngomong nih, bisa panjang lagi, bisa seminar satu sesi. Gini, menikah itu kegiatan rohani. Jadi orang yang sudut pandangnya tidak rohani, nggak akan bisa ngerti pernikahan. Menikah itu rohani. Kenapa? Karena yang ciptakan pernikahan itu Tuhan. Pacaran itu yang ciptakan manusia. Pacaran itu culture, budaya manusia. Tapi kalau pernikahan itu yang ciptakan Tuhan. Jadi kalau kita nggak bisa memahami pola pikir pencipta dari benda ini, kita kan nggak akan pernah ngerti ini buat apa benda. Ya, itu satu dulu. Nah, makanya waktu kita memutuskan mau punya pasangan dan menikah dengan dia,
kita harus punya pola pikir tuh gini, saya firm nggak secara iman dan rohani dengan orang ini. Bukan cuma sekedar I love you, you love me, yuk kita jalan bareng. Bukan cuma sekedar itu, kita tuh mesti punya keyakinan rohnya itu mesti ada. Nah ini yang nggak rohani nggak ngerti nih. Saya ngomong keyakinan roh, apa sih ini kok kayak mistis banget. Klenik pakai roh-roh apa segala macam, merit aja dibikin susah. Bukan dibikin susah, memang merit itu rohani. Makanya ini terpaksa saya jelaskan, maaf ini terpaksa saya jelaskan. Apa sih yang terjadi waktu orang itu pemberkatan nikah? Ini karena penting saya berdiri. Ya. Waktu orang pemberkatan nikah, jangan anggap enteng pemberkatan nikah. Waktu orang pemberkatan nikah yang terjadi adalah roh dia dengan roh pasangannya dipersatukan dengan roh Tuhan menjadi Trinity, Tritunggal. Makanya dikatakan waktu Tuhan menciptakan pria dan wanita, marilah kita menciptakan mereka serupa dengan gambaran kita Tritunggal. Itu artinya apa? Pria, wanita, Tuhan disatukan rohnya waktu pemberkatan nikah. Bang! Maka muncul ayat Alkitab, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu bukan pernikahannya yang gak bisa diceraikan. Kalau pernikahannya bisa diceraikan kapan saja. Wong itu cuma surat. Yang gak bisa diceraikan itu apa? Kesatuan rohnya itu. Walaupun kita sudah pisah rumah, rohnya nyatu terus bersama dengan roh Tuhan. Maka waktu kita memaksa menikah dengan orang lain, Tuhan bilang lu berzina. Karena roh lu sudah bersatu Trinity ini. Tunggu sampai putus dulu baru bisa. Nah itu penjelasannya. Maka waktu kita mau bersatu dengan seseorang, mesti punya keyakinan roh. Kalau keyakinan rohnya sudah didapat, orang tua bilang, jangan, saran saya, perjuangkan dengan doa sampai Tuhan melakukan sesuatu. Luar biasa. Waktu saya jadian sama dia, saya tambahin testimoni dulu. Saya terbawa suasana, Pak. Iya, gitu. Pernah gak disetujui ya? Oh, enggak. Waktu saya jadian sama istri saya, kakeknya dia tidak setuju sama saya, papanya dia tidak setuju sama saya. Papanya dia waktu itu masih di Amerika, sampai telepon, meyakinkan kalau bisa jangan sama saya. Kakeknya dia dari Madiun dalam keadaan sakit, naik mobil, pergi ke Surabaya menemui dia, cuman mau ngomong, lu putusin aja itu orang kurus gak jelas. Putuskan dia, putuskan dia. Kami ambil waktu berdoa, memperjuangkan secara roh. Berdoa, satu. Kedua, istri saya akan jelasin bagaimana caranya supaya saya bisa diterima akhirnya. Nah, jadi secara roh dikerjakan, tapi secara penampakan kita juga mesti ngerjain sesuatu. Ya, jangan cuma doa puasa makin kurus saya makin gak diterima nanti. Ya, nah istri saya punya trik bagaimana membuat saya pelan-pelan bisa masuk ke keluarga dia, terus kemudian bisa diterima pelan-pelan. Boleh istri saya jelasin? Berat nih kasusnya. Jadi kalau saya kasih dia. kalau nggak disetujui kan pasti cerita apapun tentang dia pasti jelek semua kan. Maksudnya walaupun kita menceritakan hal-hal yang bagus. Nah waktu itu saya sudah tahu bahwa kalau saya cerita yang bagus percuma. Jadi saya menceritakan hal-hal manusiawinya dia, maksudnya yang jelek-jelek tapi jeleknya bukan benar-benar jelek ya, tapi jelek yang ada ending bagusnya. Maksudnya ada perbaikannya, ada progres. Maksudnya misalkan malas jadi enggak gitu, tapi caranya harus smooth, bukan serta-merta langsung promosi dia, karena pasti ditolak. Udah pasti, maksudnya kalau kita cerita apapun tentang dia, tentang pasangan kita yang nggak disetujui, pasti akan langsung ditolak. Ada resistensi. Nah cara masuknya adalah beberapa kali kalau dia main, kadang-kadang saya paksa salah satu misalkan mama ada, kita ngobrol bareng, terus di situ saya tunjukin kualitas dia yang nggak bisa dilihat, maksudnya dengan cerita. Jadi misalkan doa atau apa, maksudnya pas saya minta dia untuk lebih inisiatif, misalkan mama lagi sakit atau apa, didoakan. Tapi bukan saya yang suruh.
kayak gitu-gitu. Maksudnya inisiatif-inisiatif yang kita dorong dia secara apa namanya, ya pokoknya di belakang layar kita udah tektokan sebenarnya. Ini mama lagi sakit atau bikin kondisi-kondisi yang membuat pasangan kita bisa display karakter dia. Tapi smooth ya, maksudnya nggak kasar, maksudnya nggak lewat cerita kita, nggak lewat tiba-tiba kita ngomong, pasanganku tuh gini loh. Jadi nggak sengaja-ngaja. Tapi pas ada momen-momen tertentu kita pakai momen itu. Seperti itu. Mungkin itu ya kali ya. Jadi intinya adalah show, display the quality. Jadi gini, kalau pasanganmu tidak disetujui, buat pasanganmu ini bisa menunjukkan kualitas di depan keluarga lu. Tapi jangan gini, papa ngumpul ya, ini berkualitas nih gitu. Nggak gitu. Terjadi natural, misalkan keluargamu punya budaya, kalau ulang tahun ngucapin apa segala macam. Nah janjian dulu ya keluarga gua nih kayak gini, nanti waktu datang kamu lakukan kayak gini. Bukan di setting tapi benar-benar kualitasnya ditunjukin. Nah susah kalau pasanganmu memang gak berkualitas. Jadi apa yang mau ditunjukin, ya pantesan orang tua lu gak setuju. Tapi kalau lu yakin pasangan lu ini berkualitas banget, tenang aja. Pelan-pelan tunjukin, nanti orang tuamu akan lihat kayaknya lumayan juga dia. Kayaknya boleh juga nih dia. Memang butuh waktu, tapi perjuangkan. Menurut saya, nanti waktu kalian memperjuangkan dan akhirnya terjadi breakthrough, bang, pernikahanmu nanti akan jauh lebih kuat dari orang yang gak pernah ngalamin itu. Karena kalian memperjuangkannya bersama-sama. Jadi saran saya begini, kalau keyakinan rohnya sudah dapat, perjuangkan, jangan gampang menyerah untuk hubunganmu. Jangan gampang menyerah untuk hubunganmu. Kalau lu benar-benar udah yakin banget secara confirm gitu ya, jangan gampang menyerah buat hubunganmu. Gitu. Oke. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita jangan, maksudnya sebagai pasangan yang nggak disetujui, jangan kepancing dengan omongan orang tua kita tentang misalkan jelek-jelekin pasangan atau jelekin kita juga kalau kita berpasangan. Karena itu ngaruh banget. Jadi begitu komentar mereka negatif tentang hubungan kita nggak boleh feedbacknya itu jelek. Karena begitu feedback kita ke mereka jelek, misalkan kita marah atau kita malah ngomong, ya kalian karena kalian nggak suka aja dengan hubungan kita, makanya kalian begitu, itu nggak bagus. Jadi benar-benar buat pasangan-pasangan yang nggak disetujui, benar-benar kalian sebagai dutanya dia, duta pasangan kalian sendiri harus menjaga emosi kalian supaya nggak kepancing dengan omongan-omongan jelek tentang hubungan kalian. Karena itu jadi penilaian banget. Maksudnya kadang-kadang orang tua kan kenal banget kita luar dalam ya, maksudnya namanya anaknya. Nah begitu kita itu ngelawan mereka mengira bahwa karakter kita tuh jadi berubah gara-gara berhubungan dengan pasangan kita. Jadi tambah nggak disetujui, sudah pasti itu, absolut. Jadi benar-benar waktu saya memperjuangkan dia, yang paling susah bukan displaying dia, karena beberapa kali displaying dia oke, tapi yang paling susah tantangan buat saya sendiri adalah saya yang kepancing, maksudnya takut kepancing dengan omongan-omongan yang nggak benar tentang hubungan kita. Nah itu yang benar-benar susah sekali sih, tapi karena saya maksudnya belajar untuk menerima pendapat orang tua saya, dengerin mereka, dengerin keberatan mereka tentang hubungan kita, justru malah mereka membuka diri, oh ternyata anakku nggak ngelawan gitu, maksudnya ditentang hubungannya tapi malah nggak rusak gitu, nggak jadi karakter saya sendiri nggak jadi rusak karena hubungan ini gitu, malah justru semakin baik. Nah itu tantangan yang terbesar sih buat pasangan, maksudnya buat kita yang nggak disetujui, itu ya. Cukup. Oke, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan dari panelis, Jennifer mungkin bisa bertanya. Saya Jennifer kok, saya mau tanya, ada quotes yang sering dipakai sama orang. Judulnya, perkataannya kayak gini, di balik pria yang sukses ada wanita yang kuat, ada wanita yang hebat. Nah, yang saya mau tanya itu, kenapa kok wanita harus di belakangnya pria? Kenapa nggak bisa di sebelahnya atau misalnya equal sama kuat? Atau mungkin di depannya kenapa kok harus jadi backupnya pria? Tanya gitu. yang bikin coach tuh, kenapa gitu ya? Okay. Apa itu memang prinsip yang selama ini berjalan di hubungan yang ada?
atau ada alasan tertentu gitu. Terus mungkin pertanyaan kedua ya kok sekalian ya. Siap. Saya kan mungkin kalau CFA tadi kan mewakili umur 30, Ya. saya mungkin mewakili yang umur 20 yang masih 20 Ya. dan belasan dan sekian. Mungkin di sini juga ada banyak teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, usia di mana kita ini sering ketemu sama lawan jenis, Ya. gitu ya pokoknya. Nah, saya mau minta tips gimana caranya pacaran yang sehat, Wih, punya healthy relationship itu sambil gimana? treadmill. Sambil nge-gym. Ya itu Oke. aja kok, thank you. Oke, yang pertama dalam kekristenan pria dan wanita itu equal. Pria kastanya tidak lebih tinggi dari wanita. Pria dan wanita di mata Tuhan equal, setara. Tapi fungsinya berbeda. Tuhan menetapkan pria untuk memimpin, itu sebabnya dia selalu kelihatan muncul di depan. Berada di depan bukan berarti dia lebih hebat daripada yang ada di belakangnya. Hanya fungsinya aja dia ditaruh di depan. Contoh, waktu kita datang ke gereja pertama kali yang menyambut kita ada namanya usher. Fungsi dia ditaruh di situ. Apakah usher adalah orang nomor satu di dalam ibadah kita? Tidak. Semua orang yang melayani di ibadah kita equal di hadapan Tuhan. Bahkan pengkhotbah tidak lebih tinggi daripada usher di mata Tuhan. Tapi posisinya Tuhan tetapkan bisa berbeda. Nah, jadi yang kita lihat bukan depan belakangnya ini secara posisi, tapi justru wanita menurut saya, kalian para wanita itu diberikan kasih karunia lebih kuat dari pria tanda kutip. Kenapa? Karena sebutan untuk wanita itu penolong. Kalau yang namanya penolong lebih kuat dari yang ditolong enggak? Ya dong, namanya juga penolong. Berarti yang ditolong membutuhkan pertolongan kan gitu kan. Nah makanya wanita itu sebenarnya dipersiapkan Tuhan memang menjadi pilar, menjadi tiang dalam rumah tangga. Makanya penelitian sudah membuktikan wanita itu lebih tahan stres dari pria. Secara fisik wanita lebih tahan sakit daripada pria. Makanya kalau pria suka menyakiti wanita, wah lu pria keterlaluan. Mentang-mentang mereka tahan sakit, lu sakit-sakitin terus gitu kan. Nah itu keterlaluan. Nah makanya wanita perlu memahami posisi, fungsi. Bukan begini, bukan kenapa sih wanita kok kalah sama pria. Nggak ada hubungannya kalah menang, ini cuma bicara soal berfungsinya bagaimana. Nah tren modern adalah wanita diarahkan untuk mengkudeta kepemimpinan pria. Terutama wanita yang karakteristiknya dominan. Jadi kalau kalian belajar psikologi ada wanita-wanita yang memang karakteristiknya dominan, cenderung mengambil alih kepemimpinan, itu bahaya. Ketika wanita mengambil alih kepemimpinan di rumah, maka muncul lagu sekolah minggu. Mama berkuasa, bumi bersuka gitu kan. Nah itu bahaya. Yang perlu dilakukan oleh wanita dominan, menolong prianya untuk tampil menjadi pemimpin. Menggunakan dominannya untuk menolong pria supaya mimpin. Jangan diambil alih kepemimpinannya. Nah itu ya menjawab pertanyaan pertama begitu. Kenapa sih wanita selalu dibalik pria? Enggak selalu. Kadang-kadang ada masa-masa tertentu istri saya yang maju ngadepin. Ya, kenapa? Karena dia karunianya di area itu. Ada masa-masa tertentu saya yang maju ngadepin. Ini kalau bicara siapa di depan, siapa di belakang. Tapi secara fungsi tetap Tuhan berharap saya sebagai pria yang memimpin rumah tangga. Istri menolong saya. Oke, clear ya? Nah kedua, bagaimana pacaran yang sehat? Pacaran yang sehat adalah pacaran yang mempersiapkan diri untuk pernikahan. Kalau pacaran ditanya, kapan kamu nikah? Belum tahu kak. Kamu suatu hari akan menikah enggak? Belum tentu juga kak. Kalau lu punya pasangan yang jawab kayak gitu, pikir ulang untuk meneruskan hubungan dengan dia. Kenapa? Berarti dia menganggap pacaran dengan lu itu seperti latihan. Ya. Gini, analoginya tuh gini, pernikahan itu adalah tampil di panggung, pacaran itu adalah gladi resik. Yang namanya gladi resik pasti manggung dong. Ada nggak gladi resik udah deng JR gitu kan? Gladi resik kapan kalian manggung? Belum tentu, ya. Kita cuma gladi resik aja, ya. Seru-seruan aja. Gila lu gladi resik kok seru-seruan.
gladi resik itu H-1 mau tampil. Nah itu pacaran tuh kayak gitu. Proses audisi, nih kalau namanya gladi resik masih audisi enggak? Gladi resik, udah gladi resik, jeng, pemain drumnya nggak cocok, ganti orang. Udah enggak, udah fix, udah jelas. Itu pacaran. Audisi itu kapan? Waktu temenan. Waktu temenan dipilih, di audisi. Nah pacaran yang sehat adalah pacaran yang mempersiapkan diri kepada pernikahan. Maka kalau dating obrolannya bukan rambutmu berkilau-kilau seperti nyiur melambai. Ya, isinya bukan gombal-gombalan, isinya tuh bermutu, berkualitas. Obrolannya itu apa? Obrolan persiapan pernikahan. Kalau kita konflik, gimana cara konfliknya. Terus pacaran sehat yang kedua itu apa? Pacaran yang melibatkan orang lain. Pokoknya kalau pacaran sudah mulai eksklusif berduaan, orang lain numpang. Lu yang punya bumi, orang lain numpang. Itu udah jelas tanda gak sehat. Udah gak usah pakai alasan rohani-rohanian, jelas gak sehat. Lu kemana-mana maunya berdua, orang lain kasih nasihat, urus hidup lu sendiri, kami bisa ngurus hidup kami sendiri. Jelas sakit itu pacaran. Selalu pacaran yang sehat melibatkan orang lain. Melibatkan komunitas, melibatkan kakak rohani, melibatkan pemimpin rohani, bersedia dikoreksi. Itu pacaran yang sehat. Orang tua dilibatkan, itu pacaran yang sehat. Pacaran yang gak sehat, eksklusif, berduaan, apa-apa, just you and me, jangan dengarkan apa kata orang. Dengarkan kata saya saja, emang lu Tuhan? Nah itu udah jelas gak sehat. Ketiga, pacaran yang sehat, selama proses lu, banyak karakter lu yang bertumbuh. Dulunya suka ngomong jorok, tiba-tiba sekarang berubah. Dulunya males, sekarang lebih rajin. Kalau lu pacaran, nilai lu makin jeblok. Lu pacaran, lu makin ngelawan orang tua. Lu pacaran, lu makin tinggalin Tuhan. Lu pacaran, pelayanan lu makin gak fokus. Jelas pacaran lu gak bener. Pacaran sehat itu buahnya kelihatan dan dirasain sama orang lain. Jadi kalau mau nanya, bro, sis, pacaran gua sehat apa enggak sih? Nanyanya bukan sama diri sendiri. Nanyanya sama lingkaran terdekat. Orang-orang yang bisa lihat lu. Nah orang lain akan kasih masukan sama lu. Itu 3 indikasinya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Sudah dicatat ya, jangan lupa. Ini penting banget buat yang single-single. Oke, ada lagi pertanyaan dari... Oke, boleh. Dari depan dulu. Namanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya mau bertanya, tadi kan Ko Joshua ngomong bahwa salah satu karakter atau syarat untuk memilih pendamping adalah ia tuh harus memiliki rasa haus untuk bertumbuh mengenali Kristus tadi. Terus salah nggak sih kalau misalnya kita... Salah. Misalnya kita memiliki mindset bahwa gue mau nyari pasangan yang sepadan dan seimbang dengan gue. Kalau gue pelayan ya gue juga pengen nyari pasangan yang sepelayan dengan gue. Tapi kalau tadi kan itu salah atau benar, bagaimana tanggapan Ko Joshua dengan kata orang yang lu tuh kalau pelayanan tuh gak usah nyari pacar, ya fokus aja sama Tuhan tuh, gimana tanggapan Ko Joshua? Baru pertanyaan yang ketiga, misalnya kita pacaran dengan yang beda agama tapi tipis. Oh iya. Ya. Kalau Kristen dengan yang nah itu kan udah jelas. Kristen sama Kriston. Nah, kalau pacaran bedanya jauh kan kita lihat jaraknya juga bisa, oh ini udah nggak bisa, bentengnya terlalu tinggi. Itu tanggapan Ko Joshua gimana dengan pacaran beda agama? Pertanyaan yang sangat bagus. Apa pertanyaannya? Bercanda. Ya. Tapi yang pertama saya beneran lupa. Sepadan, oh ya yang sepadan ya. Oke, sepadan itu definisinya gini ya, jangan salah paham. Saya sudah melayani Tuhan 24 tahun. Dia baru saja bertobat. Sepadan ya? Nah, ukuran sepadan atau enggak tuh begini. Dilihat dari progres pertumbuhan. Saya sudah melayani Tuhan 24 tahun. Tapi di tahun ke-25, ke-26 saya enggak progres, saya masih kayak gini-gini aja. Saya bertumbuh enggak berarti? Enggak. Dia baru bertobat, tapi dia bertumbuh banget, karakternya berubah, dia cinta Tuhan, dia lakukan ini, itu. Bertumbuh enggak dia?
berarti sebenarnya saya yang nggak sepadan sama dia. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Jadi ukurannya itu bukan jumlah lama pelayanan, posisi pelayanan, berapa jam dia berdoa setiap hari. Bukan itu, ukurannya itu adalah perubahan-perubahan karakter yang makin serupa Kristusnya tuh kelihatan nggak? Nah itu kesepadanan tuh di situ ukurannya. Nah itu ya, satu. Kedua, pelayanan tuh jangan nyari pasangan, ya, pelayanan kok cari pasangan. Setuju saya. Orang itu kalau melayani, di benak dia kepalanya adalah ingin give the best buat Tuhan. Tapi kalau di tengah pelayanan ketemu pasangan boleh dong? Boleh nggak? Saya ke mall, tujuan saya nyari sepatu. Saya fokus nyari sepatu. Di tengah proses saya nyari sepatu, saya ketemu orang nemenin saya dalam perjalanan saya nyari sepatu. Masa saya tolak? Tinggalkan saya sendiri. Saya ingin nyari sepatu. Lu sama, saya juga mau nyari sepatu. Yuk jalan bareng. Nggak mau. Saya fokus mau nyari sepatu. Kan bego saya. Jadi menemukan pasangan di tengah perjalanan itu boleh. Tapi bukan begini. Saya mau nyari sepatu. Tapi aduh nggak dapat sepatu nggak apa-apa ah. Yang penting dapat teman, pendamping. Nah berarti saya pindah fokus. Nah makanya waktu kita fokus melayani, kalau kita fokus melayani, kita cinta Tuhan, kita akan ketemu orang-orang yang satu perjalanan sama kita. Ingat yang saya jelaskan tadi? Kita akan ketemu orang yang satu perjalanan sama kita. Makin kita fokus mendekati panggilan Tuhan, kita makin ketemunya yang satu perjalanan. Nah, kemungkinan besar teman pendamping kita adalah orang-orang yang hatinya sama kita. Tapi kalau fokus hidupmu, dugem, fokus hidupmu ngobat, fokus hidupmu yang ancur-ancur. Kamu ketemu teman seperjalanan juga. Kemungkinan itu nanti pasanganmu juga. Nah gitu, jadi gitu ya. Jadi waktu melayani, jangan jelalatan, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini. Fokus saja ngelayanin. Tapi nanti di perjalanan bisa ketemu, muncul. Nah kalau ketemu nggak apa-apa, bangun hubungan aja. Tuh. Terus pertanyaan ketiga tadi apa? Beda tipis, walaupun tipis tetap beda. Makanya indikator saya bukan agama, indikator saya pertumbuhan dalam Kristus. Mau agamanya agama cong-cong sekalipun, kalau dia bertumbuh dalam Kristus boleh. Karena orang untuk bertumbuh dalam Kristus, dia harus punya hubungan dengan Kristus. Supaya dia punya hubungan sama Kristus, dia harus kenal, bangun hubungan tiap hari, baru dia bisa bertumbuh. Agama dia cong-cong, nggak apa-apa, walaupun dia agama cong-cong, asal dia bertumbuh dalam Kristus, terima aja. Tapi kalau dia orang Kristen, nggak kenal Tuhan, nggak bertumbuh dalam Tuhan, jangan mau. Jadi bukan di agama, perlu dicek, udah bertumbuh belum dalam Kristus? Benar-benar punya hubungan nggak sama Kristus? Taunya dari mana? Perubahan hidupnya dong. Kalau saya makin dekat sama, siapa namanya? Rudi. Saya makin dekat CS sama Rudi, lama-lama saya makin serupa seperti Rudi. Cara guyonannya, celetukannya, karena saya udah CS banget sama dia, makin serupa saya dengan dia. Lah ini orang makin serupa Kristus ya. Makin dia dekat sama Tuhan, dia akan makin serupa. Gitu cara ngecek pertumbuhannya. Gitu. Oke, luar biasa. Satu pertanyaan lagi dari luar dan satu dari panelis. Satu, oke. Boleh, silakan. Namanya berdiri, siapa? Selamat malam, Koh. Ya. Nama saya Yosua. Namanya Hidup Joshua Yosua juga. Saya mau tanya, konsep kekristenan yang benar itu jodoh dari Tuhan atau restu dari Tuhan? Wih. Karena seringkali kan kita mendengar bahwa dapat jodoh dari Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu jodoh yang dari Tuhan itu yang mana? Ya itu Koh. Pertanyaan yang sangat bagus dan untung ditanyakan. Di dalam konsep kekristenan, jodoh itu partnership dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengikatkan tali merah kita dengan seseorang yang entah bagaimana caranya tiba-tiba kita ketemu di tengah jalan, ini dia. Enggak. Jadi kita punya hak prerogatif penuh untuk memilih siapa jodoh kita. Tuhan cuma memberikan panduan.
Yang ini loh, yang kayak gini loh, yang kayak gini. Loh Kak, bagaimana dengan kasus Ribka dengan Ishak? Ya, kan dipilihkan. Siapa bilang dipilihkan? Kan itu bujangnya Ishak, bujangnya Abraham, dikasih kisi-kisi kan. Kamu nanti akan ketemu di jam segini, wanita yang muncul di jam segitu yang ngasih minum onta-ontamu. Nah itu. Bisa siapa saja wanita yang muncul di jam itu ngasih minum onta. Kenapa di jam itu? Di jam itu adalah jam yang wanita jarang, maksudnya gini, itu jam di mana awal banget jam-jam wanita ngambil air. Berarti wanita yang pertama di situ sudah jelas wanita yang sangat rajin. Nah bisa siapa saja, tapi di antara para wanita itu Ribka yang punya kualitas rajin. Dia muncul di jam itu. Maka bujangnya langsung bilang, ini. Tuhan gak pernah lo bilang namanya Ribka. Terus bagaimana dengan nabi siapa itu saya lupa yang disuruh menikah dengan pelacur. Ya Hosea ya, suruh menikah dengan pelacur. Dipilihin pelacur lagi. Bro kalau baca Alkitab yang benar. Itu konteksnya bukan tentang LSD. Jangan pakai ayat itu untuk konteks LSD, itu konteksnya bicara tentang Israel. Jadi Hosea lagi dijadikan role model, miniatur dari the true Israel yang sudah berzinah, meninggalkan Tuhan. Nah itu, jadi ini bukan LSD. Ya. Jadi Tuhan memberikan kisi-kisi, kita ngikutin panduan Tuhan, tapi kita punya kebebasan untuk milih. Nah, jadi ada selera pribadi kita yang boleh dimasukin. Ya, yang ke Korea-Koreaan boleh, ke Arab-Araban boleh, ya. Itu selera pribadi kita. Makin banyak selera pribadi masuk, makin susah nyarinya. Nah, makanya yang diutamakan adalah prinsip dari Tuhannya dulu, baru selera pribadi kita dikompromikan, ya. Jadi kalau konsepnya yang model, tapi Kak, ada loh yang orang menikah tuh begini, dengar suara dari Tuhan. Ya, di depan mata dia, deng, 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 deng. Tuhan bicara, ini jodohmu, gitu ya. Ada memang yang kayak gitu, langsung dari Tuhan ya. Tapi persentasenya kecil sekali. Dan menurut saya, pasti ada maksud Tuhan yang sangat besar. Contoh, si misionaris A harus menikah sama misionaris B karena mereka akan pergi ke Kuwait untuk penginjilan, Tuhan mau bekerja di sana. Nah maka Tuhan harus berdaulat ngetemuin. Jadi jangan terlalu pede, kita sok kegeeran, Tuhan bicara sama saya. Ya. Wanita ini huruf depannya R, belakangnya H. Ya. Pakai baju merah, nanti duduknya di baris kesekian, gini. Terus kamu janjian, nanti kamu duduknya di baris kesekian ya, lu atur-atur sendiri. Tuhan kalau sampai berdaulat kayak gitu, berarti ada maksud yang besar sekali. Jadi gak sembarangan dia lakukan kayak gitu. Ya, jadi jarang banget dan kasus spesial banget Tuhan sampai bicara, kamu menikah sama dia. Ini jodohmu, ini. 90% lebih cara alami. Termasuk saya juga caranya alami. Ya. Jadi kita jangan ngeroh-ngerohin diri sendiri ya. Jangan halusinasi, Tuhan bicara sama kamu, Tuhan bicara sama kamu. Terutama untuk kasus LSD, itu sangat berbahaya. Saya sudah mendengar banyak sekali orang datang sama saya, Kak Tuhan bicara, Kak Tuhan bicara. Setelah saya cek, hantu yang bicara. Nah, jadi gitu konsepnya jodoh. Jodoh dari Tuhan. Jadi tetap harus natural mungkin, senatural mungkin. Dan ada usaha kita. Usaha kita dan usaha pasangan kita. Ya. Dan yang pastinya dibawa ke Tuhan. Oke, Mas Yosua? Ya, cukup? Makanya jangan, nih yang masih single, jangan mengurung diri di kamar, terus berdoa tiba-tiba jodoh jatuh dari langit. Enggak gitu caranya. Keluar, berteman, bersosialisasi, ikut berbagai macam acara, seluas mungkin pertemanan, makin besar peluangmu untuk dapat pasangan. Cari teman sebanyak-banyaknya, siapa tahu di satu-satunya ada yang cocok gitu ya Ko. Betul. Luar biasa. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir dari Ping Ping. Halo Coach Joshua, saya Ping Ping. Hari ini komplit ya, kok ini dari Jennifer umur 20-an, Ceva 30, saya tengah-tengahnya. Wah. Nah, saya mau tanya,
gini, kita sebagai cewek kalau lagi dideketin cowok kita tuh diem, menunggu atau kita take action. Nah kalau take action kita harus seperti apa? Soalnya kadang kalau misal kita take action dipikirnya Agresif. wah agresif apa gitu. Memang cowok tuh suka tell me ya kadang-kadang ya. Nah makanya di gereja kami kenapa dibantu dengan semua punya pembina. Kadang-kadang case-case kayak begini nih cowoknya sebenarnya doain dia. Tapi nggak nangkep sinyal dari dia gitu. Jadi ya biasa aja. Nah ketika dikonsultasikan sama pembina, nah ketemu titik nyambungnya. Makanya saya rekomendasikan memang kalau bisa di anak muda ada proses mentoring, ada proses discipleship, ada proses pembinaan, menolong juga untuk proses LSD ini terjadi. Itu satu dari sisi gereja. Dari sisi cewek bagaimana? Kalau kami biasanya selalu memberikan advice untuk boleh memberikan sinyal. Jadi cewek itu boleh memberikan sinyal, ya, memberikan tanda-tanda, memberikan kalau sekedar bangun hubungan, bangun percakapan itu boleh, ya. Tapi memang tidak disarankan untuk sampai sangat ini ngomong duluan saya akan menyerahkan kepada pemimpin lokal. Karena kalau tiap beberapa gereja itu ada yang value-nya tidak sama Pak. Jadi saya juga tidak mau mengajarkan di bagian ini karena sangat situasional. Tapi kalau ditanya saya pribadi, menurut saya sebaiknya menunggu. Sebaiknya menunggu kalau saya pribadi. Dalam proses menunggu itu memulai percakapan, menunjukkan tanda, memberikan sinyal, memberitahu kepada pembimbing rohani supaya pembimbing rohani ngasih tahu dia, itu boleh. Itu boleh. Nah, tapi kalau sampai nembak menyatakan, kalau saya pribadi sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Ada alasannya. Karena begini, biasanya, ini tidak selalu, biasanya kalau cewek nembak duluan, cowok itu lebih gampang kayak, kan lu yang nembak gua. Bukan gua yang nembak lu yang ngejar-ngejar gua. Jadi kayak lebih gampang ngelepasin gitu. Karena memang secara psikologis ya walaupun zaman modern ini sudah mulai bergeser, tapi secara psikologis memang cewek itu cenderung lebih megangin daripada cowok. Secara psikologis, cowok-cowok jangan marah ya. Tidak semua begitu. Ya. Nah itulah alasan kenapa sebaiknya tetap cowok yang menembak. Kedua, kenapa cowok tetap harus yang menembak? Karena dia pemimpin. Terutama kalau dia, aku nggak berani nembak, nunggu ceweknya nembak dulu. Lu tuh pemimpin, nembak aja nggak berani. Terus nanti gimana kalau ngadepin Pak RT? Kan gitu. Nah itu sebabnya kenapa kami tetap punya pendapat sebaiknya cowok yang nembak duluan. Walaupun di zaman emansipasi ini banyak sekali cewek yang sudah memberanikan diri gitu kan. Apalagi di film-film Korea udah diajarin kan cara nembaknya pakai cipok kan. Gitu. Nah itu don't try this at anywhere gitu. Ya makanya itu bisa dicoba cerita kepada pemimpin rohani konfirmasi kepada orangnya itu cara yang aman. Gitu dari saya. Oke, luar biasa semuanya. Tepuk tangan dulu buat Coach Jos dan Tuhan kita yang sangat luar biasa mengirimkan beliau di tengah-tengah kita. Coach Jos, terakhir kali mungkin Coach Jos untuk kita semua. Agar tidak terjebak dengan cinta, kisi-kisinya dari semua yang tadi dibicarakan, mungkin satu patah dua patah kata untuk kita, apa biar kita tidak terjebak dengan cinta dan kalau boleh sih kita minta didoakan Coach Jos untuk yang single-single ini biar cepat mendapatkan pasangannya. Siapa yang mau mendapatkan pasangan segera? Nggak angkat tangan, nggak dikirim loh. Nah oke, luar biasa banyak yang angkat tangan. Saya punya sebuah pesan penting untuk para single. Orang kalau sampai single berkepanjangan, jangan karena teman-teman jangan merasa karena aku badanku nggak bagus, karena wajahku jelek, karena memang aku nggak punya kemampuan. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan itu, trust me. Saya punya banyak case di gereja kami, maaf ini bukannya ngomong jelek, cantik, tampan, bukan. Banyak case di tempat kami yang secara
penampilan sebenarnya minus. Tapi toh menikah-menikah juga dan bahagia-bahagia juga. Jadi problem orang yang single berkepanjangan itu bukan di eksterior tapi lebih di interior, di internal, di dalam hati. Pasti ada sesuatu yang dia tuh belum beres dan belum pulih. Ada sesuatu yang program internal di dalam dirinya tuh yang mesti diubah. Supaya keluarnya itu energinya, apa yang keluar dari dalam dirinya, itu influence orangnya itu berubah. Jadi saran saya adalah jangan minder dengan postur tubuh, dengan wajah, dengan apa. Jangan minder, ini buat teman-teman yang single. Buat secara keseluruhan begini, pacaran dan pernikahan itu bukan mainan anak-anak. Bukan mainan anak-anak. Itu sesuatu yang menuntut dedikasi, kerja keras, sesuatu yang membutuhkan kedewasaan. Dan kemarin saya barusan posting lagi di Instagram, menikah itu sekolah mengampuni. Seumur hidup. Jadi kalau kita belum siap secara hati untuk berjumpa dengan situasi sulit dan berjumpa dengan situasi-situasi nggak nyaman, kita akan babak belur dalam pernikahan. Ini bukan mainan anak-anak. Jadi menurut saya begini, makin cepat kita menjadi dewasa, makin cepat Tuhan membukakan banyak jalan bagi kita untuk kita bisa berpasangan. Makin lama kita kekanak-kanakan, mungkin engkau bisa dapat pasangan, tapi kondisi relationshipmu akan babak belur dan itu melukaimu banyak sekali. Sehingga engkau punya trauma-trauma yang membuat engkau bisa menjauhkan diri dari Tuhan juga. Saya sudah ketemu banyak pernikahan yang hancur hanya karena mereka nggak siap. Jadi saran saya adalah sebelum kita berdoa, upgrade kualitas kedewasaanmu secepat mungkin, maka nanti kamu akan menemukan pernikahan itu menjadi sesuatu yang bisa kamu jalani dengan happy ending. Tidak seperti film-film itu mungkin, tapi menurut saya bisa jauh lebih keren daripada film-film itu. Nah, hanya bisa dijalani oleh orang-orang dewasa. Mari kita berdoa. Tuhan, banyak yang kami pelajari malam hari ini, tapi kami berdoa supaya Roh Kudus sendiri yang menerangkan, memberikan hikmat, pengertian, pemahaman kepada hati kami Tuhan. Ada keadaan-keadaan yang mungkin tidak bisa dijelaskan lewat seminar malam hari ini, tapi kami berdoa Roh Kudus Engkau menolong kami, supaya Engkau memberikan kami hikmat, pemahaman, dan kami berdoa kirimkan orang-orang Tuhan yang akan membimbing kami, kirimkan kakak-kakak rohani yang menolong kami di dalam hubungan-hubungan kami. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman yang single di tempat ini Tuhan, supaya mereka tidak memakai masa single ini dengan sembarangan, tapi Tuhan Engkau menumbuhkan kedewasaan mereka, Engkau melatih mereka, Engkau menyembuhkan hati mereka, Engkau memulihkan hati mereka supaya mereka menjadi utuh Tuhan. Supaya ketika mereka nanti bertemu dengan pasangan hidup Tuhan, mereka sungguh-sungguh bisa berjalan dalam kebahagiaan. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang sudah memiliki pasangan yang mempersiapkan diri untuk pernikahan. Tuhan, Engkau mendewasakan mereka, Engkau menolong mereka, Engkau membangun komunikasi di antara mereka, Engkau menambah-nambahkan kasih yang tidak bersyarat itu dalam diri mereka, supaya mereka menemukan titik-titik di mana mereka bisa bertumbuh dalam hubungan mereka. Supaya ketika masa persiapan nikah ini, mereka justru semakin bertumbuh dan makin dewasa. Kami berdoa buat teman-teman yang sudah menikah di tempat ini, Tuhan Engkau menjadikan pernikahan mereka role model buat pasangan lain. Bahwa ada hal yang dipandang oleh dunia ini mustahil, tapi mereka sanggup mengasihi tanpa syarat. Tuhan kasih-Mu nyata di dalam pernikahan mereka. Engkau menolong, Engkau memberikan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan anak muda di tempat ini. Dari gereja ini lahir banyak anak-anak muda yang menjadi contoh untuk hubungan-hubungan bagi anak muda yang lain. Dari tempat ini menjadi set standar Tuhan untuk hubungan anak muda di kota Semarang ini. Dari tempat ini akan lahir hubungan-hubungan pernikahan-pernikahan yang menjadi konsultan bagi pernikahan-pernikahan anak-anak muda yang lain. Dimulai dari orang-orang yang datang di seminar ini. Tuhan Kau panggil mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, materaikan panggilan-Mu. Sudah saya merasa beberapa orang di antara kalian Tuhan memanggil-Mu untuk menjadi role model buat relationship. Karena itu kalau engkau merasa dalam hati rohmu menangkap pesan ini bahwa engkau berkata dalam hatimu kepada Tuhan, engkau membuat komitmen, Tuhan aku mau menjadi role model buat generasi ini. Aku mau membuktikan bahwa pernikahan di dalam Tuhan itu bisa terjadi, bahwa pernikahan yang cinta Tuhan itu bisa dijalani, dan pernikahan yang kudus itu bisa dilakukan. Saudara, kalau engkau menerima panggilan ini dalam hatimu,
Terima panggilan ini dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan menyertaimu, menguatkanmu. Engkau akan dibuat menjadi pasangan yang didisplay oleh Tuhan buat anak-anak muda di kota ini. Tuhan kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.